nyenek-nyenek dulu, Bu. Nyenek-nyenek ini hujan-hujan gini enak ya. Baik, kita akan slide silahkan. Kita akan bahas tentang karakter first ya. Jadi yang pertama itu di karakter. Mari kita akan lihat di PPT-nya. Bapak Ibu sudah mengenal saya ya, karena beberapa kali di DCS. Tadi malam ketika saya mematangkan materi, maka saya lihat materi-materi yang dulu, yang pernah saya sampaikan, bukan dulu deng, yang kemarin-kemarin saya sampaikan di DCS, saya pikir, oh sudah beberapa kali saya bertemu dengan DCS, dan beberapa kali juga sudah saya sampaikan materi-materi yang menurut saya prinsip. Jadi sudah tahu semua mestinya yang itu. Nah ini menambahkan sedikit aja gitu ya. Next slide. Ya, jadi hanya nambahin dikit karena inti dari parenting sudah pernah saya sampaikan di sesi sebelum ini, begitu ya. Dari pertama mungkin Miss, ini udah nomor 3 kayaknya slide-nya. Ya dari pertama lah, ini udah ketiga nih kayaknya ya. Oh pertama perkenalan kok ya, nggak penting ding ya. Jadi nama saya Christine Wibowo, tapi Instagram Xtin. Jadi Bapak Ibu sebut nama Instagramnya aja biar simple ya, Bu X gitu ya, Xtin. Nah, gitu. Jadi supaya gampang diingat Bapak Ibu. Nanti ketika suatu hari Bapak Ibu ngobrol dengan teman-teman, kan biasanya kalau ngobrol tuh ngomong itu loh. Misalnya ya ada orang namanya si X. Nah, langsung wajah saya terpampang nyata ya Bapak Ibu ya. Baik ya. Baik, ucapan selamat ulang tahun bisa tetap diberikan, sekalian juga nanti bisa menanggapi yang saya sampaikan. Ya, next, Pak atau Mr. Daniel mungkin ya. Next, ya. Ini karakter first ya, lanjut. Ini kita mau bahas yang simple-simple karena sekali lagi saya sampaikan, saya ulang lagi, yang terkait dengan parenting, terkait dengan karakter-karakter yang seperti tanggung jawab gitu-gitu, itu sudah pernah saya sampaikan di DCS, termasuk tentang bagaimana mengajarkan anak di masa pandemi, itu sudah pernah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau menanyakan hal itu lagi, tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan adalah tentang definisi kecerdasan. Ya. Mungkin ucapan selamat ulang tahun stop dulu pada saat materi. Nanti setelah itu boleh lagi ya Bapak Ibu ya. Definisi kecerdasan, jadi anak yang disebut dengan cerdas, itu yang seperti apa? Memang berbeda-beda di tiap budaya Bapak Ibu. Jadi itu nggak usah di budaya luar negeri dulu. Sama-sama di Indonesia yang disebut dengan cerdas itu berbeda. Di Jawa Tengah itu yang seperti apa gitu Bapak Ibu ya. Saya sering ngobrol dengan orang-orang di Jawa Tengah, khususnya orang-orang yang memang asli Jawa Tengah gitu, usianya mungkin seperti saya dan di atas, jadi bukan anak-anak yang muda. Itu mereka tuh istilahnya begini Bapak Ibu. Seringkali dia menyebut seseorang itu dengan pinter. Tapi saya pikir dia pinter akademis maksudnya, tetapi nyatanya bukan pinter itu yang dimaksud. Jadi begini, saya pernah ketemu sama seorang ibu ya, ibu yang sudah setengah baya lah, 55 tahun begitu, dia cerita tentang menantunya. Nah, dia punya 2 anak, berarti 2 menantu, dan si ibu ini bilang, mantu yang pertama itu pinter. Nah, mantuku itu pinter, katanya ya. Terus saya nanya, oh memang yang kedua nggak pinter? Yang kedua kurang pinter. Nah, saya pikir tuh yang pertama pinter karena sekolahnya tinggi, Bapak Ibu. Oh, saya bilang, oh memang sekolah di mana? Terus ibu ini bingung. Mungkin dia mikir, Bu Xtin ini nggak nyambung amat ya. Gitu, kok nggak nyambung gitu. Dibilang pinter kok malah ditanya sekolahnya. Menurut Bapak Ibu, silahkan boleh di-chat ke saya. Yang dimaksud pinter itu yang seperti apa oleh ibu ini? Si menantu ini pinter. Pinter apa Bapak Ibu? Karena ketika saya tanya, oh sekolah di mana? Ibu ini agak kaget gitu. Berarti bukan itu yang dimaksud, bukan pinter sekolah. Tapi pinter apa Bapak Ibu? Boleh dicat? Sama mertua sayang perhatian, Pak Jeremy. Ini nama-nama Bapak Ibu ya. Jadi saya panggil Bapak Ibu. Ya, Bu Celia, pengertian sama mertua. Bu Margareta, pinter mengurus rumah. Bu Rosalia, mengatur keuangan mungkin. Iya. Pinter ambil hati mertua. Boleh nak? Betul. Betul semua. Jadi ternyata itu yang dimaksud orang-orang Jawa Tengah. Orang yang pinter itu mengerti maunya mertua, kata Bu Darlina. Betul itu. Jadi bukan pinter secara akademis. Nah, dengan begitu saya kemudian berpikir, oh ternyata beda-beda ya definisi pinter itu, begitu ya. Nah, walaupun berbeda-beda Bapak Ibu, ya, pinter membawa diri di keluarga, mengerti maunya mertua, betul ya. Kemudian
Jadi berbeda-beda, tetapi ada satu yang sama, Bapak Ibu, yaitu yang disebut anak cerdas itu adalah yang seberapa baik dia melakukan tugas-tugas ini, Bapak Ibu. Ya, yang di slide ya. Bagaimana dia memecahkan masalah. Saya mau guyon sedikit, ini ong santai kok ya. Mr. Hari mengatakan, pinter cari mertua yang baik. Oh, jadi kalau orang pinter tuh berarti pinter karena cari mertua gitu ya. Oh ya, boleh juga, mungkin begitu maksudnya. Ya, jadi berbeda-beda di tiap budaya, tapi ada yang sama, yaitu orang yang disebut pinter, cerdas, itu yang mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya bocori ya, soal-soal intelijensi untuk anak-anak ya. Bocoran ini Bapak Ibu ya. Salah satu pertanyaan enggak salah satu. Beberapa pertanyaannya itu tentang memecahkan masalah. Contoh Bapak Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan anak yang masih kecil, usia dini 5-6 tahun, itu pertanyaannya gini. Kalau kamu melihat ada anak yang lebih kecil dari kamu, pertanyaannya kira-kira seperti itu, yang lebih kecil dari kamu, sedang menangis sendirian. Apa yang kamu lakukan? Lihat Bapak Ibu pertanyaannya. Ini skornya tinggi loh Bapak Ibu, untuk bisa mengatakan bahwa anak ini cerdas atau tidak, itu dilihat dari gitu. Kalau kamu bertemu dengan orang yang kamu lebih kecil dari kamu, nangis sendirian, apa yang kamu lakukan? Silahkan Bapak Ibu chat saya. Pasti Bapak Ibu bisa. Ini hanya sebagai contoh. Apa Bapak Ibu jawabannya? Kira-kira anak 6 tahun, 7 tahun tuh ditanya, melihat anak yang lebih kecil dari kamu dan nangis sendirian. Ayo, diapain Bapak Ibu? Anak-anak kita tanya, terus kamu gimana? Nah, itu salah satu bocoran tes. Kira-kira jawabannya apa nih, Pak Simon? Pak Darlina, Bu Darlina, tanya, kenapa kamu nangis? Mendekati dan bertanya, kamu kenapa nangis? Keren. Kalau skor itu ada 1, 2, 3, maka jawaban-jawaban itu skornya 2. Di atas rata-rata, Bapak Ibu. Udah bagus nih, berarti intelijensi Bapak Ibu top. Menghibur anak tersebut, ditanya kenapa nangis, disamperin dan bertanya mengapa nangis. Bu Fian, betul. Kasih permen es krim. Wah, ini betul-betul anak banget ya. Dikasih permen es krim, scoringnya bisa 2. Menanyakan dan menghibur. Oh, keren ini. Scoringnya 2. Yang paling tinggi apa Bapak Ibu? Dipeluk. Waduh, hati-hati Bu Silvi, di masa Covid nggak boleh peluk-pelukan. Ya, ya. Adik minta apa? Adik minta rumah Pak Yusanto. Pak Yusanto, terus gimana dong? Ya, ditanya apa Bapak Ibu? Iya, jawaban yang paling betul itu tadi betul semua. Kamu kenapa? Aku mamaku nggak tahu di mana. Gimana? Mamaku nggak ada. Terus contohnya di mall. Misalnya, contoh boleh aja di mana aja sih, misalnya di mall. Maka anak harus bagaimana yang nilai tertinggi itu bagaimana Bapak Ibu, itu nilai full loh. Antar ke rumah, aduh. Ini yang pertanyaannya untuk kelas umur 6 loh, Bu Dara. Iya betul, Bu Darlina. Yuk kita cari sama-sama. Bantu cari mama. Anak kita juga masih 6 tahun, 7 tahun. Sulit ini Bapak Ibu. Ayo gimana? Udah dah. Itu tesnya. Gimana Bapak Ibu? Ayo, ini anak kita juga masih kecil. Nah, boleh Bu Sisilian ini tanya ke putra-putri yang ada di sebelah kita mungkin. Kata anak saya, dia minta tolong ke mamahnya. Good. Intelijensinya top. Salam buat putra-putri di rumah ya. Ayo cari mamahku, nanti dicarikan lagi mamahmu. Jangan takut atau nangis, dipanggilin Pak Satpam. Good. Itu dia Bapak Ibu. Lihat, skor-skor IQ itu bukan hanya dilihat dari calistung, membaca, menulis, berhitung, tetapi dari poin-poin seperti itu. Oh ya, nama kamu siapa? Wah, ini Bu Ari atau Pak Ari Gunawan ya. Nama kamu siapa? Namanya Ekstin. Terus gimana? Kok nangis kenapa? Yuk ke tempat mamahku yuk. Nanti biar mamahku yang nyari mamahmu. Ini good banget nih jawaban seperti ini. Kalau ada anak yang bisa menjawab seperti itu cerdas banget Bapak Ibu. Jadi kecerdasan itu tidak hanya calistung, tetapi memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Oh banyak ini. Ada contoh-contoh soal yang lain. Itu tentang kehidupan sehari-hari. Ya. Terus anak ini
disebut cerdas kalau dia bisa belajar dari pengalaman. Dulu dia pernah berhasil gara-gara berkat belajar, terus dia berhasil ulangannya. Dia ulang lagi. Besok lagi kalau ada ulangan, aku harus belajar, Mom, karena supaya nilaiku baik. Penalaran kritis kreatif sesuai dengan usianya, Bapak Ibu, sesuai dengan usianya. Tidak ada yang disebut dengan bahwa anak nakal itu cerdas. Saya kok nggak setuju, Bapak Ibu. Karena nakal itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada sisi merugikan orang lain dan rodo-rodo kurang ajar, Bapak Ibu ya. Nakal bukan berarti cerdas, tapi kreatif iya. Bedanya apa nakal dengan kreatif? Kalau kreatif itu memikirkan sesuatu berbeda dengan orang lain, tetapi nggak kurang ajar, Bapak Ibu. Membuat kita, oh gitu ya, tetapi nggak nakal, nggak kurang ajar. Tapi kalau dia sudah mulai mengkritik papah mamahnya, ngeyel sama papah mamahnya, itu bukan cerdas. Karena cerdas bisa memecahkan masalah dan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Anak ini tidak mudah dibully dan tidak juga membuli temannya karena dia mudah beradaptasi. Kalau teman kita anak kita ada yang dibully atau membuli, berarti dia kurang cerdas, Bapak Ibu, karena kurang bisa menyesuaikan diri ya. Jadi harus bisa menyesuaikan diri, patuh pada peraturan, obedience ya. Jadi kalau DCS ada aturan tertentu, anak ini patuh, tidak nakal, tetapi kreatif iya. Kalau ada soal selalu jawabannya nggak cuma satu. Jadi bedanya cerdas sama kreatif itu beda, Bapak Ibu. Tetapi yang disebut dengan orang yang kreatif itu minimal IQ harus cukup. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Pinter atau cerdas dengan kreatif. Bedanya apa? Kalau pinter, ya gimana Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu seperti apa? Ini materinya nggak banyak kok, bisa diskusi. Anak yang pinter yang seperti apa Bapak Ibu? Bu Jenly? Bu Aurelia, mungkin Bu Esther, Bu Reni punya pengalaman. Oh ini pinter, ini kreatif. Bedanya di mana ya? Bu Yesi, Bu Sisilia, Pak Rio, Pak Rustomo, Mr. Yodi, Pak Samuel, Bu Ayu, Bu Ursulin. Ada jawabannya? Yang pinter yang seperti apa, Mr. Vincent? Ya, sebentar. Ya, yang seperti apa? Yang pintar Bu Yulita? Mungkin Bu Arcangela. Yang pintar yang kayak apa? Ya, yang pintar yang seperti apa, Bu? Mr. Hendra, Miss Vita mungkin? Yang pintar kayak apa? Bedanya sama yang kreatif. Kalau pintar, apa ya Bapak Ibu ya? Dia bisa menjawab dengan tepat. Kalau ada pertanyaan, bisa menganalisa, betul Bu Margareta. Bisa jawabnya itu tepat. Aktif bertanya di kelas itu aktif. Belum tentu pinter, belum tentu kreatif. Cuma dia aktif memang, ya. Bu Titin kreatif cara berpikirnya out of the box. Sama dengan Pak Jeremy. Kreatif itu out of the box. Pinter itu terblok banget, kreatif out of the box. Betul, betul, betul. Ya. Cara ingin tahunya tinggi, mampu memecahkan masalah, pinter lebih ke akademis, kalau kreatif menerapkan pengetahuan pada masalah sehari-hari. Bu Darlina bisa memahami maksud orang yang mengajak komunikasi. Betul semua. Pinter itu tepat. Perlu nggak anak kita cerdas dan pinter? Perlu. Karena dia akan tepat tadi. Bahasa Bapak Ibu menganalisa. Jawabannya itu bisa satu tapi tepat. Misal, pertanyaan begini. Kalau kreatif, itu pertanyaannya satu, jawabannya bisa banyak. Dia bisa menggunakan banyak jawaban, tetapi juga benar. Nggak ngawur, Bapak Ibu. Karena untuk bisa disebut orang itu kreatif, itu kalau anak kita minimal IQ-nya itu standar, 100. Contoh kalau di skala Bini namanya itu 100. Kalau kurang IQ-nya, tapi aneh-aneh jawabannya, itu belum bisa disebut kreatif, karena ngawur. Tetapi IQ harus bagus dulu, baru dia jawabannya banyak. Contoh pinter. Kalau kamu belum ada handphone nih, pura-pura nggak ada GPS nih, nggak bawa apa-apa, nggak ada sinyal. Kamu tersesat di hutan. Kamu tersesat di hutan. Maka apa yang kamu lakukan? Maka kalau yang pinter, itu akan jawab satu tapi tepat. Mencari sinar matahari. Misalnya begitu. Ya, mencari cahaya sinar matahari. Betul. Tapi kalau kreatif, itu banyak jawabannya. Selain melihat matahari, dia akan lihat, saya mau lihat dengar suara air mengalir. Saya akan memanjat pohon yang paling tinggi supaya bisa melihat semua daerah hutan. Kira-kira seperti itu orang kreatif.
Jawabannya betul, masuk akal, tetapi banyak. Itu kreatif, out of the box, istilah Bapak Ibu. Mencari sungai ya, Pak Ari Gunawan ya. Pinter itu textbook. Ya, textbook bisa, tapi jawabannya tepat. Jadi baik pinter maupun kreatif sama pentingnya. Nah, itu penting. Next slide. Ya, mencari sungai ya. Jadi mudah paham, tidak salah paham. Nah, yang disebut dengan intelijensi, Bapak Ibu, itu anak yang pinter, itu anak yang seperti apa? Lebih tepatnya seperti ini. Secara calistung, oke. Tadi saya bilang ya, jadi untuk bisa dikatakan kreatif, itu kalau IQ-nya itu standar. Kalau di sekolah, misalnya dia nggak pinter-pinter amat, nggak masalah, tetapi lolos KKM. Gitu Bapak Ibu. Ya, terus sosial. Jadi yang disebut dengan orang yang intelijen, yang pinter, konseptual calistung oke, sosialnya oke. Ada komunikasi interpersonal, empati, adaptasi, penyesuaian diri, itu bisa. Kalau nggak bisa. Berarti nakal kan nggak masuk Bapak Ibu. Nakal tidak masuk cerdas. Nakal itu ya nakal. Gitu. Tapi anak yang pinter itu nggak nakal, karena dia empati, komunikasi interpersonalnya baik. Ini sebetulnya calistungnya pinter loh, tapi kalau sama guru kurang ajar. Berarti dia nggak cerdas. Hanya satu saja, sepertiga pinternya, yaitu di konseptual calistung. Gitu Bapak Ibu. Yang disebut dengan cerdas harus tiga-tiganya. Yang ketiga adalah secara perilaku praktis dia bisa merawat diri, keuangan, bisa mengatur waktu untuk rekreasi, kapan game online, kapan sekolah online, kapan sekolah minggu online. Ini dia ngerti, gitu. Itu yang disebut dengan cerdas. Kalau anakku tuh pinter, tapi kalau suruh keuangan nggak paham, nah itu berarti nggak pinter. Suamiku tuh pinter loh, empati, komunikasi interpersonal, dulu sekolahnya pinter, sekarang kerjanya juga pinter, tapi masalah keuangan murat-marit. Rekreasi keluarga murat-marit, berarti suami kita nggak intelijensi, nggak cerdas. Yang disebut cerdas, tiga ini harus kena Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan mungkin boleh di chat. Ya, next berikutnya. Nah, ini yang disebut dengan intelijensi, itu tadi tiga hal itu, dan bisa didapat dari mana? Ya, slide next. Umur anak untuk bisa tahu tiga konsep ini minimal berapa, Bu? Sejak dini. Umur 3 sudah bisa. Sesuai dengan tugasnya Bu Sisilian ini. Jadi sejak umur 3 tahun kita sudah ngerti. Apakah dia sesuai nggak dengan anak sesuai standarnya? Maka 3 tahun ini perlu sekolah supaya orang tua ngerti apakah anak kita itu sama dengan kebanyakan temannya. Loh, kan anakku unik, Bu. Ya, unik itu di prestasi. Unik itu di prestasi, tapi tidak aneh. Kalau aneh itu di perilakunya beda. Jangan aneh. Anak kita unik oke, tapi jangan aneh. Karena aneh itu nanti ada unsur wagunya gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu guru yang menyampaikan ke kita, anak Bapak Ibu unik karena prestasinya berbeda dengan teman lain. Oke, tetapi aneh. Yang lain bisa duduk dan mematuhi peraturan, tapi anak Bapak Ibu yang lain nih, nggak bisa. Nah, ini kita perlu waspada Bapak Ibu. Itu bukan ciri kecerdasan. Karena anak yang cerdas, walaupun dia bosan dengan gurunya, tapi dia tetap patuh. Dia ngerti, cara ngomongnya ke guru tuh ngerti. Mungkin habis sekolah tadi bilang, Miss, tadi maaf ya, aku ngantuk. Gitu ya. Besok lagi pakai lagu dong, Miss, supaya aku nggak ngantuk. Ini cerdas. Tapi kalau kemudian dia kurang ajar dan berperilaku aneh, Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu memaklumi. Jangan banyak memaklumi anak-anak yang aneh. Kita harus sesuai standar. Kalau memang ada kebutuhan khusus, segera dikonsultasikan. Kira-kira gitu Bapak Ibu ya. Intelijensi itu ada nature dan nurture ya. Jadi ada alam dan lingkungan. Intelijen. Bapak Ibu, intelijensi itu didapatkan dari anak itu mendapatkan dari kromosom X. X-tin, nah, cerdas banget tau saya Bu. Guyon ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kromosom X. Kalau begitu yang paling memengaruhi ayah atau ibu Bapak Ibu yang punya X-nya banyak. Ya. Ayah atau ibu? Ya saya tunggu ini agak delay ini kayaknya ya. Yang banyak X-nya ayah atau ibu? Ibu, betul ibu Bu Sylvia, Mr. Andi, ibu. Jadi ini dibisikin kepada anak-anak muda yang belum nikah. Hai anak-anak muda laki-laki khususnya, kalau mencari istri harus yang
cerdas yang kromosom X perempuan ya, kromosom X-nya bagus. Jadi kalau ibunya cerdas, anaknya biasanya cerdas ya. Kalau fisik itu lebih ke ayah gitu ya. Jadi kalau kita kepingin punya anak yang sensual, kulitnya eksotik, agak coklat, hitam gitu, baik kita cari suami yang hitam supaya nanti anak kita juga black sweet gitu ya. Tetapi kalau kepingin yang pinter, ibu-ibunya harus pinter. Nah hari ini kebanyakan ibu-ibu nih yang hadir. Nah saya bersyukur, ayo ibu-ibu jadilah cerdas supaya nanti kita menurunkan generasi-generasi yang cerdas. Cerdasnya apa? Nggak hanya calistung, tapi juga sosial, juga tentang keuangan, tentang perawatan diri, semua oke. Nanti anak-anak akan nurun, Bapak Ibu, karena keturunan itu 50%, Bapak Ibu. Ya. Oke, Triwahyuni, semoga sembuh. Ada masalah ini. Mamah ya. Kalau sampai ada yang menjadi bullying, Mr. Lukas bertanya, tadi dikatakan anak kita tidak cerdas, kurang bisa beradaptasi. Tapi kenyataannya anak yang bisa beradaptasi, teman banyak di lingkungan baru, langsung bisa mencairkan suasana saja, masih aja kena bullying. Ini bagus nih pertanyaannya. Apakah teori dan riset ini valid sebagai penentu anak kita itu cerdas atau tidak ya? Valid. Valid. Anak yang mampu beradaptasi, nanti sebentar lagi saya akan sampaikan, itu mempunyai kecerdasan interpersonal, Pak Lukas. Kecerdasan interpersonal tidak diukur dari teman banyak dan pinter langsung beradaptasi. Gerapiak, enggak. Bukan. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan beradaptasi, bergaul dengan teman dengan hangat. Mungkin dia tidak gerapiak. Gerapiak itu bahasa apa sih ya? Bahasa Indonesianya apa sih? Ramah tamah, bukan. Bukan dihitung dari jumlah teman yang kayaknya mudah beradaptasi, pindah-pindah sekolah kok nggak masalah. Bahkan ada anak yang masih kecil, usia dini, ke sekolah hari pertama, 3 tahun dia, hari pertama sekolah langsung mau ditinggal papa mamahnya, nggak pakai nangis. Apakah interpersonal dia baik? Belum tentu, bukan itu ukurannya. Interpersonal yang baik bukan dari situnya, tetapi ketika dia berhubungan dan berelasi dengan orang lain, itu hangat. Dan orang lain itu merasa nyaman dengan dia. Nah, karena nyaman, tidak mungkin ada pembulian atau membuli. Jadi ada definisi yang berbeda. Kalau yang dimaksud adalah anak yang gerapiak, supel, gampang beradaptasi, itu mungkin lebih ke ekstrovert, Bapak Ibu ya. Lebih ke ekstrovertnya. Tapi belum tentu kemampuan interpersonalnya baik. Anak-anak introvert itu juga yang kemampuan interpersonalnya baik, banyak, bisa. Jadi yang kemampuan interpersonal itu bukan dilihat dari gerapiaknya. Tadi saya bilang, ditinggal mamahnya hari pertama sekolah nggak nangis, malah saya curiga loh itu Bapak Ibu. Apakah ada bonding yang bagus, attachment yang baik dengan orang tua apa tidak? Kalau nangis wajar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Penting kok itu nangis, artinya dia tahu mana keluarga, mana orang asing. Nah, kalau tidak ciloko loh Bapak Ibu. Pokoknya bagi dia, semua orang yang baik, oke. Yang semua orang yang ngasih permen, ngasih hadiah, oke. Itu hati-hati loh Bapak Ibu. Tapi pada anak-anak yang hari pertama sekolah nangis, Bapak Ibu harus bersyukur bahwa dia tahu banget mana papa mama yang harus kupercaya, mana orang lain yang harus aku tanda kutip curigai, termasuk guru-guru DCS. Saya sakit hati Bapak Ibu. Karena itu dia menganggap, aku nih orang asing, guru-guru masih orang asing, itu oke. Tapi itu bukan berarti interpersonalnya tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu valid sekali Pak Lukas, begitu ya. Terima kasih ya Pak. Oke, cari istri yang cerdas seperti Miss Devi, katanya Miss Devi gitu. Mbok nak cari istri kayak aku ya, yang anak-anak muda ya, seperti Miss Devi yang cerdas. Oke, lanjut ini ya. Berikutnya. Nah, yang disebut dengan intelijensi, ya, begitu ya Pak Lukas ya. Next, berikutnya. Ya, kita mau lihat soal ada gambarnya ini. Ini ada 8 bahkan lebih kecerdasan yang Bapak Ibu sudah kenal. Tadi yang Pak Lukas sudah sampaikan ya, ada logika, matematika, visual, peta, ya, peta bidang ruang. Nah, ini saya kecerdasan visual saya nol nih Bapak Ibu. Saya itu kalau dikasih ancer-ancer nyasar aja Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan laki-laki lebih banyak memiliki kecerdasan visual dibanding perempuan. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa loh. Cuma prosentasenya kadang-kadang laki-laki bagus di visual. Kalau DCS itu arahnya ke sini, ke sini, ke sini Bu. Wah, pasti nyasar saya dah. Bahkan Bapak Ibu
menanyakan suatu tempat yang sering saya kunjungin, saya kasih ancer-ancer, saya ngasih ancer-ancernya juga berat ini. Pusing, saya bayangin tuh nggak bisa. Apalagi kalau Bapak Ibu mengatakan kepada saya, ruangannya Bu Ekstin itu lebarnya berapa ya? Aduh, kebleng saya. Kalau ruangan segini itu harus dikasih kursi begini Bu, biar begini begitu begitu, was kebleng. Itu kecerdasan visual ya. Kalau Bapak Ibu pengen melihat anak kita, apakah di situ ya visual ya. Logik, visual, musik, Bapak Ibu tahu? Nah, ini dia. Kesana dulu, kesana dulu. Linguistik itu bahasa, naturalis itu yang senang dengan tanaman, pet shop. Oh, anak kita tuh kalau di pet shop betah banget. Melihara anjing itu ya seneng, melihara kucing ya seneng gitu ya. Kemudian, nah ini kinestetik itu yang bergerak, tiktokan Bapak Ibu. Nah, ada putra-putri kita yang pintar tiktok atau papa mamahnya pintar tiktok, karena ini jangan lupa ada nature-nya, ada keturunannya. Ya, bergeraknya itu enak aja. Saya loh Bapak Ibu, belajar tiktok itu kok ya fals ya, Bang. Jangankan nyanyi, Bang, bergerak aja kok yang out of beat ya, di luar tempo begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau anak-anak kita mungkin pintar tiktokan ya. Bu Anita pintar tiktokan, Bu. Anak-anak kita ada yang gerakan biasa tuh kok nyenengin gitu ya. Tadi ada ya di tampilan DCS ya. DCS sudah memberikan banyak fasilitas untuk supaya anak-anak bisa mengembangkan semua kecerdasan ini. Ada juga yang interpersonal, tadi yang saya bilang hangat interpersonal. Itu penting banget loh Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan ya. Intrapersonal, kalau inter itu dengan orang lain, kecerdasan intra itu mengelola konflik dalam diri. Itu harus pinter Bapak Ibu. Nah, anak-anak tidak harus kesemuanya itu pinter. Ada kecerdasan lain, kecerdasan spiritual, kecerdasan finansial, tapi ada yang bilang kecerdasan spiritual itu bisa masuk ke intrapersonal, kecerdasan finansial juga intrapersonal, matematika begitu ya. Tapi ada yang inginnya membedakan. Sudahlah Bapak Ibu, nggak usah dihafal apapun nama kecerdasannya. Pokoknya beragam, banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana kita mengembangkannya? Ya, next Bapak Ibu. Next slide. Ya, ini stimulasi di semua area. Maka Bapak Ibu tidak salah kalau memilih DCS sebagai tempat mengembangkan anak-anak kita, karena ada semua stimulasi di semua area. Jadi sebelum materi ini saya sampaikan, saya minta ke Miss Vera, saya mau lihat profil dari DCS, ternyata semua sudah ada ya Bapak Ibu ya. Ada doanya, kecerdasan spiritual, ada musik, segala macam. Stimulasi di semua area itu penting. Nah, kalau Bapak Ibu sangat tidak tahu ya, terus kemudian pikirkan tentang keturunan tadi. Pohon keluarga Bapak Ibu. Nah, kita mau bicara tentang pohon. Opa oma itu senangnya apa ya? Pinter apa ya? Dia sukses di mana? Papa mama sukses di mana? Kemungkinan besar ini darah ini mengalir deras ke anak-anak kita. Gitu. Jadi saya model orangnya itu kan nggak model yang telaten ya Bapak Ibu ya, modelnya seneng ngomong begini, sehingga saya langsung tahu anak pertama saya kayak saya gitu. Tapi saya rada-rada terkejut ketika anak ketiga saya itu suka melipat kertas waktu masih kecil, origami Bapak Ibu ya. Terus seneng yang lain-lain, suka fotografi dan sebagainya, rapi banget nata barang-barang, tidak kayak saya Bapak Ibu. Saya heran, ini kayak siapa ya? Nah, ternyata saya bilang, oh ini nggak salah, ini anak saya nih. Karena dia seperti ayahnya. Nah, jadi kita kelihatan banget itu. Nah, suatu hari ketika dia bilang ekstrakurikulernya kepengen fotografi, yang mungkin saya nggak bakal pilih itu kalau saya sekolah. Fotografi dan cooking class. Saya kaget, ini kok nggak gue banget ya, nggak saya banget gitu. Tapi itu seperti ayahnya ternyata. Bisa ditelusur dari situ Bapak Ibu. Bisa ditelusur dari anak itu paling asik itu di mana? Kapan? Paling asik itu kapan? Di asik itu sampai dia tuh sampai nggak sempat ngapa-ngapain tapi seneng melakukan ini. Wah, ini banyak kemudian DM di Instagram saya. Kalau asiknya game online gimana lah? Kalau asiknya game online ditanya dulu, dicek dulu, apakah dia bosan dengan kehidupan nyata apa enggak? Kalau dia game online-nya tidak hanya penikmat, tetapi juga bisa menggunakan itu, dia apa namanya bisa menciptakan game-game yang baru. Kemungkinan memang bakatnya adalah kecerdasan game online. Ya bisa ya Pak Ibu ya. Kecerdasan online itu para YouTuber. Selain intrapersonal, interpersonal, dan komunikasi, dia juga pintar menyampaikan sesuatu lewat monitor. Tidak mudah Bapak Ibu ngomong hanya melihat monitor. Tidak melihat ekspresi Bapak Ibu, buat saya ini agak sulit Bapak Ibu. Nah, tapi maka saya perlu mengembangkan kecerdasan online. Nah, jadi ada kecerdasan-kecerdasan yang lain juga.
dari asiknya dia lakukan, dari keturunan, dan ketika diberi tugas yang sama dengan teman-temannya, dalam waktu dan tempo yang sama, anak kita selalu menonjol di bidang itu. Kemungkinan itu kecerdasan spesifiknya. Bapak Ibu ya. Ya. Mengetahui bakat anak mulai usia berapa, sedini mungkin, 3-4 tahun sudah kelihatan. Kalau caranya adalah apa tadi? Kita banyak bergaul bersama anak, nanti lama-lama kita tahu Bapak Ibu, nggak usah pakai tes-tesan. Kita bergaul banyak dengan anak, kita kok ngerti ya, anak ini lebih seneng, lebih seneng apa ya, lebih seneng bercerita daripada squishy, mainan squishy waktu bayi masih kecil tuh, 3 tahun, 4 tahun, kok dia lebih seneng yang itu. Kalau dikasih tugas pidato misalnya untuk presentasi dalam waktu yang sama dengan teman-temannya, gurunya selalu memuji, kamu tuh bagus tuh. Padahal waktunya sama. Berarti kemungkinan besar anak ada di situ. Distimulasi Bapak Ibu di semua area ya. Biar sebentar ada pertanyaan lain. Ya. Anak mulai sedini mungkin Bapak Ibu dikenali. Jadi kuantitas waktu bersama anak penting. Apa mungkin ya sekarang banyak anak yang cerdasnya di visual karena gadget, sering ditinggal sendiri. Berarti kalau sekarang orang tuanya suka ngegame, bisa nurun juga ke anaknya bisa. Nurunnya bisa lewat darah, bisa lewat kebiasaan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ingin mengubah anak, orang tuanya dulu yang berubah. Ini di sesi saya sebelumnya. Moga-moga Bapak Ibu ikut yang seri-seri sebelumnya ya tentang game. Jadi berkaitan dengan game, asal dia masih kualitas hidup sehari-harinya masih naik, masih oke. Berarti ngegamenya bukan kecanduan. Gitu. Wah ini kayaknya sudah pernah saya jelasin. Tapi nanti kalau mau ditanyakan lagi, oke. Ya lanjut dulu. Begitu ya Bapak Ibu cara melihatnya kecerdasan anak kita di mana, nggak perlu menggunakan tes, tapi dari pengenalan sehari-hari. Next Pak, ya ini Bapak Ibu. Tadi kan ada banyak kecerdasan tuh, ada 10, 11 atau berapa lah ya. Nah, cara apa istilahnya ya, cara mengembangkan kecerdasan ini sepenuhnya ada di tangan Anda Bapak Ibu. Karena Tuhan mengirimkan kepada anak-anak kita adalah malaikat. Dan malaikatnya itu papa mama. Jadi papa mama siap-siap ya, ngobrolan papa mama cukup romantis suami istri sambil mengembangkan pohon kecerdasan. Gini ceritanya Bapak Ibu. Kan kecerdasan banyak tuh. Kita buat seperti pohon. Ya. Ada bagian mahkota. Mahkota itu berarti kemampuan anak yang sangat menonjol sehingga kita dan orang lain tahu. Contoh ya, contoh ya Bapak Ibu, contoh anak saya curhat aja deh. Anak pertama itu bagus di bahasa. Dia kalau ada tugas presentasi, bukannya pinter banget Bapak Ibu, tapi bagus menyiapkannya kalau presentasi. Dan guru juga ngomong, materimu tuh biasa, tetapi penyampaianmu bagus. Ya, maka kemampuan dia di bahasa itu di mahkota Bapak Ibu. Kelihatan banget, menonjol. Kita letakkan kemampuan anak kita di sana, tag bahasa, pasang di sana. Nah, yang di batang itu kemampuan-kemampuan yang anak kalau didorong, didongkrak, dipush gitu pasti bisa, tetapi nggak menonjol banget. Contohnya anak pinter bahasa, tapi matematikanya biasa-biasa aja. Diajarin bisa sih, tetapi nggak sekempling bahasa. Ya, namanya 8 kecerdasan kan boleh di mana-mana. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Terus yang di akar, itu kecerdasan-kecerdasan yang walaupun kita setengah mati dongkrak, itu nggak bisa Bapak Ibu. Anak memang nggak mampu di situ. Contoh, kecerdasan musik. Nyanyinya fals. Musik itu nggak mudeng belas gitu, hanya bisa dengerin, tapi ketika dia main dan nyanyi itu nggak bisa, walaupun kita dorong-dorong itu nggak bisa. Nah, kita letakkan di akar kemampuan anak itu. Intrapersonal, interpersonal juga di akar. Nah, tugas orang tua adalah mendorong yang mana, Bapak Ibu? Next slide dulu, next slide. Minta maaf, Mister. Next slide, nanti balik ke sini lagi. Ini, dia pinter, ini kebalikan dari yang tadi Bapak Ibu ya, contoh yang lain dah. Pinter matematika, itu anak A, yang ada A-nya itu pinter matematika. Yang B, dia nggak bisa kalau ngomong. Maka dalam kondisi seperti ini, A dan B, anak kita seperti itu, pinter matematika, tapi nggak bisa bahasa, anak ini kita leskan apa, Bapak Ibu? Boleh chat ke saya.
Iya, oh nggak mungkin kalau nggak punya bakat, Bu. Sebentar. Dileskan apa? Dileskan apa? Pinter banget matematika. Leskan apa? Leskan apa? Math. Ya, matematika. Matematika. Semua jawabannya A. Betul. Jadi fokus di kelebihan anak. Ini yang kita harus push, Bapak Ibu. Minta tolong, Mister, back ke yang pohon tadi. Iya, wah repot ini ya. Ini contoh yang berbeda. Dia pinter bahasa, nggak patio pinter matematika, Bapak Ibu. Maka didorong dia ikut public speaking, ikut lomba-lomba pidato, sehingga dia pede. Karena dia banyak menang, nggak menang juga nggak apa-apa, tapi dia ada keunggulan yang lain, Bapak Ibu ya. Nah, kemampuan yang di Batang, Bapak Ibu pilih, nggak semua harus dikembangkan. Yang mana yang papa mama ingin? Boleh loh, papa mama punya hak untuk ini, mengembangkan. Dipasang di matematikanya yang dikembangkan. Musik, alah sudahlah. Karena dia nggak bisa, sudahlah lah. Kalau agak sedikit remedi ketika nyanyi, oke okay lah, nggak apa-apa. Karena musik ada di akar. Abaikan saja, tanda kutip abaikan saja. Yang dipus bahasa, matematika oke okay, ya. Nah, tetapi kalau kemampuan inter dan intrapersonalnya yang ada di akar, ini terkait dengan karakter Bapak Ibu, intra dan inter, yang tadi saya sampaikan ke Pak Lukas juga, itu ada di akar. Yang akar-akar lain abaikan. Tapi kalau intra dan inter di akar, ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu. Harus diangkat Bapak Ibu. Harus diangkat, harus distimulasi. Karena apa? Intra dan inter ini tidak langsung terkait dengan kemampuan akademis saat anak sekolah SMA, SMP, SD. Memang enggak. Tetapi itu berkaitan dengan kesuksesan dalam dia hidup. Sukses hidup itu enggak hanya materi, tapi sukses sejahtera, baik fisik, psikis, maupun spiritual. Jadi kalau yang di akar itu ada intra dan inter, diangkat Bapak Ibu. Cara ngangkatnya gimana Bapak Ibu? Silahkan minum dulu. Kita mulai ya. Next, Mr. Daniel. Next. Satu lagi, iya, pohon lagi. Pokoknya hari ini kita bicara pohon-pohon terus, Bapak Ibu ya. Pohon keluarga, pohon kecerdasan, dan pohon interpersonal. Nah, interpersonal inilah yang orang sebut sebagai emosional intelijen. Ini ada ini semua Bapak Ibu. Banyak sekali, ini bisa lebih dari 3 sesi kalau kita mau bahas satu persatu. Nanti saya pilihkan yang paling penting-penting. Dalam hidup di zaman sekarang, salah satu yang penting itu adalah intra dan inter. Kalau inter itu hubungan hangat, intra itu menyelesaikan konflik. Interpersonal itu berkaitan dengan komunikasi, teamwork Bapak Ibu. Bekerja dengan orang lain dan sebagainya. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak. Wajib hukumnya. Ya. Generalis apakah cerdas atau tidak kaitannya di dunia kerja? Generalis itu intelijensi umum, cerdas Bapak Ibu. Tapi untuk zaman sekarang harus lebih ke spesialis. Maka ada S2, S3 ya Bapak Ibu, kalau ada kesempatan anak-anak disekolahkan sampai ke spesialis. Bapak Ibu pernah dengar istilah begini? Kalau kita belajar harus tuntutlah ilmu, deng. Kata-katanya gini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri mana Bapak Ibu? Ke negeri Semarang? Cina. Cina. Kenapa Cina? Karena jauh. Atau ada makna lain. Dan kalau tuntutlah ilmu sampai jauh, makna lain adalah orang Cina itu kalau bilang, orang Cina itu mengaku dirinya itu tengahnya dunia. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini mumpung masa-masa Gongsi Faca ini Bapak Ibu ya. Katanya orang Cina itu mengakui dirinya itu orang tengahnya dunia. Tengah itu cung. Betul nggak ya Miss Vera di DCS ya jarin Mandarin ya? Ya, tengah itu apa ya? Cung. Ya, Pak Wahyu ulet. Tengahnya dunia. Mereka bilang itu aku tuh hidup di tengahnya dunia. Cung. Wow, itu negara, betul ya? Ren itu manusia. Maka kalau orang Cina bilang menyebut dirinya adalah Cung Wo Ren. Ya, orang yang hidup di tengah. Sehingga kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kalau belajar itu sampai ke pusat tengahnya dunia. Harus sampai spesialis. Generalis penting, tahu ya. Jadi maka perlu sekolah. Di sekolah itu perlu ada IPA, IPS, PKN, Matematika, BI, Bahasa Jawa, harus ada semua. Karena kita harus paham generalisnya itu seperti apa, harus ngerti. Nah, setelah itu fokus di satu dan sampai ke Chung Wo Ren. Sampai ke negeri Cina, spesialis. Gitu ya. Misalnya
nggak bisa masak nggak apa-apa lah, nggak bisa nyanyi bisa tapi psikologinya pinter misalnya gitu. Jadi harus sampai spesialis, itu lebih lebih dibutuhkan untuk zaman masa-masa ke depan. Kayaknya tadi ada pertanyaan kelewat, nanti saya jawab, ditanya jawab Bapak Ibu ya. Nah, inter itu sangat penting Bapak Ibu. Intra itu mengelola konflik, inter itu berkaitan dengan orang lain. Bapak Ibu pernah dengar nggak ada kata-kata begini, orang-orang kaya kalau ada apa tuh Bapak Ibu, kalau ada apa maka disayang, kalau nggak ada apa ditendang. Nggak ada apa Bapak Ibu. Kalau aku lagi punya titik-titik disayang. Kalau nggak uang, ya uang. Kata uang itu penting ya Bapak Ibu ya. Uang, Miss Devi, Miss Bu Darlina, Bu Aras, terima kasih uang. Kalau ada uang disayang. Kalau nggak punya uang ditendang. Temen itu kalau datang kalau pas aku punya uang, ya iyalah. Soalnya dia hanya punya uang. Dia nggak punya karakter, Bapak Ibu. Kalau dia punya karakter, bahkan dia pas nggak punya uang pun, teman-teman tetap hangat dengan dia. Karena dia punya karakter. Ini Bapak Ibu, hebatnya orang yang punya karakter. Dia tidak akan ditinggal oleh orang dan dia tidak mungkin akan ngomong begitu. Teman-temanku datang kalau pas aku punya uang. No. Karena pada saat aku tidak punya uang pun, teman-temanku tetap datang karena aku punya karakter yang baik. Nah, uang itu penting Bapak Ibu. Ajarkan untuk mengelola uang, bagaimana bekerja keras, bagaimana mengelola uang, bagaimana investasi, bagaimana asuransi, harus diajarkan sejak dini. Tetapi jangan lupa, karakter. Nah, karakter itu salah satunya dibangun, salah duanya, dari intra dan interpersonal. Bapak Ibu ya. Banyak hal orang sukses sekarang ini. Bapak Ibu, bukannya gimana-gimana nih, saya mau curhat aja nih. DCS, orang tua, beberapa kali mengundang saya, tentu bukan karena saya pinter kan Bapak Ibu. Ya, kalau pinter 1% lah kata Miss Vera. Tapi karena Bapak Ibu kangen dengan saya ya. Nah, ini kecerdasan dikangenin itu penting loh Bapak Ibu. Itu masuk di interpersonal. Siapapun bisa menyampaikan multiple intelligence. Bahkan Bapak Ibu bisa membaca itu di internet. Tersebar ilmu itu di alam semesta tentang zaman sekarang. Tentang multiple intelligence, tentang karakter. Bapak Ibu bisa baca. Nah, kenapa Bapak Ibu mengundang saya? Karena itu ada kecerdasan dikangenin ya Pak Ibu ya, interpersonalnya itu. Nah, jadi ada banyak orang-orang yang pintar, tapi kenapa nggak sukses? Karena inter dan intranya nggak ada. Next berikutnya, ya betul nggak Bu Ayu, kangen sama saya? Nggak ya Bu? Babar belas ora ya Bu. Nah ini, ajarkan kepada anak-anak untuk cara berkomunikasi interpersonal yang baik. Ini salah satu kecerdasan emosi. Kalau ngomong sama orang itu asertif, bukan pasif submisif, bukan juga agresif. Jadi kalau ada persoalan, bahas dengan asertif. Asertif itu bisa menyampaikan perasaan kita tanpa menyinggung orang lain. Kalau submisif itu gini, misalnya ini tentang suami istri aja ya. Istri jengkel dengan suami, terus bilang, ah udahlah, daripada ribut aku nggak usah ngomong lah, diem aja. Daripada bertengkar, ribut Bu. Itu submisif. Suatu hari meledak. Itu bukan interpersonal yang baik. Juga bukan agresif menyerang. Kamu kalau pulang terlambat terus, bukan begitu, itu agresif. Tapi asertif. Nah, ini pelatihan asertif 2 jam Bapak Ibu. Jadi saya kasih sekilas aja. Jadi digambarkan suasananya. Kita kemarin janji makan bersama malam, tapi sampai pukul 23 kamu nggak pulang. Aku khawatir. Nah, besok lagi kalau terlambat telepon aku ya. Kalau nggak telepon tuh aku khawatir. Kalau nggak sempat telepon, gimana kalau WA? Nah, ini asertif. Menyampaikan keberatan kita, tetapi orang lain tidak tersinggung dan paham dengan maksud kita. Nah, itu ajarkan Bapak Ibu. Zaman sekarang itu asertif penting banget. Pinternya kayak apa anak kita. Tapi kalau interpersonalnya nol, dia akan ditolak di mana-mana pekerjaan Bapak Ibu. Yang jadi dosen banyak, yang jadi guru banyak, yang jadi psikolog banyak, jadi pengusaha banyak, tapi yang sukses kok orang itu kenapa? Karena ada kemampuan yang hangat asertif, Bapak Ibu. Itu penting sekali. Ya, Bapak Ibu ya. Next dulu, silahkan. Ya, next. Iya, sebentar ambil saya lihat yang lain. Kalau ada pertanyaan yang kelewat mungkin. Mengenalkan gadget kepada anak umur 3 sampai 5, bahkan anak SD itu haruskah? Harus, karena online sekarang. Gadget itu seperti kompor dan kulkas. Alat
untuk kita supaya semakin baik gitu Bapak Ibu. Jadi gadget itu sebagai alat, tapi peran utama tetap di ayah ibu, bukan peran ayah ibu hilang terus dah papa mama nggak mudeng kamu lihat aja di gadget enggak gitu. Ini kayaknya pernah saya sampaikan di yang sesi online itu ya. Perkembangan gini, mengingat anak itu sedang dalam masa pertumbuhan betul lah itu kan alat Bapak Ibu ya. Gadget itu kan sekedar alat, bukan meniadakan peran kita loh Bapak Ibu. Ini saya pakai contoh sedikit ya. Misalnya ya ada anak sulit makan, nggak mau makan ribut aja gitu. Itu bukan berarti terus sudah daripada kamu nggak makan nggak duduk tenang, nih kamu nontonlah gadget ini kamu makan biar kamu anteng ditontonkan YouTube. Bukan itu Bapak Ibu, itu mengalihkan peran ayah ibu. Yang betul adalah aku nggak suka mah makan kangkung. Oh iya ya, kangkung itu sulit untuk dikunyah dan ditelan ya. Gini loh, kangkung itu, ada seninya loh menanamnya. Menanamnya kangkung itu harus di daerah begini, petani begini, begitu, begini, begitu. Kalau zaman saya dulu, orang tua bilang, nanti kapan-kapan ya, kalau pas libur kita ke perkebunan kangkung. Nah, ya kan Bapak Ibu? Nah, sekarang ada gadget, papa mama tetap berperan, nggak usah nunggu liburan lihat kangkung. Ini loh, lihat nih. Betul kan? Menanamnya kangkung seperti ini, lihat. Habis sampai di dapur, Mamah memotong-motongnya begini, begini, begini. Anak jadi suka makan kangkung karena melihat prosesnya. Bukan dengan lihat YouTube-nya, tapi mamahnya tetap berperan dibantu oleh gadget. Kira-kira seperti itu. Jadi oke dikenalkan mulai sekarang. Karena hidup mereka langsung, lahir itu langsung ke internet gitu ya. Bahasa so sweet, bahasa cinta. Wah ini ya kemarin saya bahas bahasa cinta ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, intra dan inter itu seperti ini. Diajarkan itu penting banget Bapak Ibu. Kalau emosi sama situasinya sudah oke, berarti dia sudah bagus Bapak Ibu. Jadi misalnya anak takut karena ada yang mengancam hidupnya. Kita takut karena ada yang mengancam. Itu benar takutnya. Marah betul. Iri boleh, cinta, sedih, malu, rasa bersalah boleh kalau situasinya pas. Nah, kita ajarkan, kamu jangan merasa bersalah kalau kamu merasa iri. Kalau temenmu dapat nilai bagus, kamu jelek, iri, ya kan wajar toh Bapak Ibu. Kita nggak hanya belajar dogma ini, tetapi belajar mengubah perilakunya. Next slide. Ini yang disebut dengan kecerdasan intrapersonal Bapak Ibu. Next. Iya. Aku toh, Mam, tidak mengerjakan PR-nya Miss Vera. Jadi aku takut ketemu Miss Vera. Betul nggak takutnya? Betul apa enggak Bapak Ibu kalau takut? Saya tidak mengerjakan tugasnya Miss Vera, jadi pas ketemu Miss Vera takut. Wajar nggak? Betul nggak? Kalau saya takut. Betul. Iya, betul. Takutnya betul. Iya, betul. Nah, perilakunya apa? Anak kita lari. Bolos, nggak mau sekolah online. Aku kalau Miss Vera, aku nggak mau sekolah kok, mah aku takut. Nah, lari. Nah, yang diubah, betul ya, yang diubah itu perilakunya. Jangan menghindar, tapi pendekatan ke Miss Vera. Miss Vera ditelepon atau di WA, maaf Miss, aku lupa tidak ngerjain PR kemarin. So maaf ya, hari ini aku mau ngerjain gitu. Jadi yang dibetulkan perilakunya, jangan disalah-salahkan perasaannya. Ini kecerdasan intrapersonal Bapak Ibu. Sehingga anak-anak paham, oh ini benar, berarti yang diubah bagian ininya. Nah nanti boleh ditanyakan kalau ada waktu Bapak Ibu ya. Jadi kecerdasan inter dan intra itu penting sekali demi kesuksesan ya. Saya mau cerita dikit ya Bapak Ibu ya. Ini perkara driver transportasi online. Sebelum Covid, karena setelah Covid saya di rumah aja gitu. Sebelum Covid saya langganan, nggak langganan tapi sering menggunakan transportasi online kalau kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Nah sering sekali drivernya itu mengeluh ke saya. Kok sepi ya Bu? Sepi. Banyak yang bilang kok sepi, semakin hari semakin sepi. Nah, suatu hari saya pas dapat driver Bapak Ibu. Waktu saya masuk ke mobilnya, dia lagi, oh silahkan masuk Bu, ramah ya, dia ramah. Terus dia ublek gitu loh Bapak Ibu, mengganti CD. Compact disc, bukan CD yang lain Bapak Ibu, ya, compact disc musik ya, CD musik. Wah, ayo Bapak Ibu ketawa ya. Maksudnya CD musik, jadi dia uplek-uplek itu ganti CD. Dah, selama perjalanan saya dari rumah ke kampus,
di tengah-tengah perjalanan ini kok saya merasa saya enak banget ya naik mobil ini. Kenapa ya? Saya perhatikan apanya ya, mobilnya biasa, drivernya biasa, ya ramah. Oh, ternyata lagu-lagunya Bapak Ibu. Lagu-lagunya itu zaman saya banget. Lagunya Bruri. Bapak Ibu tahu lagunya Bruri nggak? Lagu-lagu tahun 80 90-an diputar begitu. Gitu ya. Terus saya ngomong, "Loh, Pak, kok pas banget ya musiknya sama saya?" Ya dong, karena saya paskan. Oh, saya jadi ingat tadi waktu saya masuk, Bapak uplek-uplek itu ganti CD. Nah, ya kan? Terus saya bilang, memangnya tadinya sebelum saya masuk, CD-nya CD apa, Pak? CD apa kira-kira, Bu? CD-nya Blackpink. Oh, Miss Nat ketawa ini. Lah memang kenapa ya kalau CD-nya Blackpink? Lo ya nggak cocok toh sama bu, sama ibu katanya. Itu rada nakal sih ya drivernya ya. Berarti mengatakan saya tua ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya oke ya, Mr. Lukas ya. Dia bilang, "Mas, kenapa kok tadinya Blackpink? Soalnya tadi yang masuk ke mobil saya itu penumpangnya anak muda, perempuan-perempuan 3. Dan saya setelkan Blackpink seneng banget, Bu. Dan dia minta nomor WA saya. Besok lagi kalau ke kampus kata mereka mau hubungi langsung ke Pak driver ini. Lah ngerti ibu yang masuk, wong ibu tuh tua. Aduh, ya. Maka tak ganti CD-nya, lagunya Bruri. Wah, lah kok pas banget ya, Pak. Pantesan saya seneng. Saya minta nomor WA-nya juga dong, Pak. Nanti jadi tidak usah menggunakan aplikasi. Nah, dari sini saya mau tahu lihat Bapak Ibu. Keberhasilan dia bukan karena kemampuan dia atau punya cita-cita sejak kecil jadi driver transportasi online. Saya tanya, cita-citanya jadi supir topo? Oh ya enggak banget toh ya Bu. Lah cita-citanya memang apa? Seperti ibu. Apa cita-citanya? Guru. Lihat Bapak Ibu, tetapi karena saya tidak mampu pada saat itu, baik keuangan maupun situasi kondisi tidak mendukung, saya tidak bisa jadi guru. Guru itu yang seperti apa sih Pak? Saya bilang, yang perhatian, yang bisa ngajari, yang bikin orang itu jadi seneng, kata dia tuh. Nah, walaupun jenis pekerjaan saya tidak lagi seperti cita-cita saya di awal, tetapi passion itu tetap menyala. Saya tetap bisa memperhatikan dan membuat orang lain bahagia, walaupun nama pekerjaan saya bukan guru, tapi driver transportasi online. Ini kunci sukses karena kecerdasan emosi Bapak Ibu. Apapun nama pekerjaan anak kita kelak atau pekerjaan kita sekarang, mungkin beda dengan yang kita tulis waktu guru BK tanya, apa cita-citamu? Enggak masalah. Kalau dia punya kecerdasan inter dan intra yang baik, passion itu tetap menyala. Apapun nama jabatan kita saat ini. Dan saya waktu mau turun di kampus Unika, saya tanya, Pak, saya kok lupa nanya ya, hari ini sepi apa rame penumpangnya? Dia bilang, penumpang saya nggak pernah sepi, Bu. Lihat Bapak Ibu, sama-sama driver, tapi orang yang memiliki kecerdasan intra dan inter selalu lebih unggul dibanding yang lain. Lebih terdepan. Wah, iklan lagi saya. Iya ya. Pak Lukas kok malah salut sama Bapak drivernya? Kok nggak salut sama saya yang menceritakan, Pak? Ah, ini ya polusi ya, nih ya Pak Lukas ini curang ini ya. Iya, keren drivernya. Nah, toh Bu Darina gitu, ya, yang keren drivernya. Lah ini loh Bapak Ibu, yang bisa menceritakan ini banyak orang, tapi yang bisa membuat Bapak Ibu cinta dengan si driver itu hanya Bu Ekstin. Ya toh Bapak Ibu? Nah, ini dia kemampuan yang berbeda. Go through driver, nggak ada cita-cita driver ya, tapi dia jadi driver ya. Sama Bu Christine juga salut, Bu Darlina, angin surga ini menghibur saya ya. Next, terakhir. Ini ya Pak Ibu ya, ini yang disebut dengan kecerdasan intra-inter, melebihi kecerdasan akademis. Nah, teamwork itu juga penting diajarkan ke anak-anak kita, walaupun anak kita seperti Bu Ekstin, introvert, lebih suka bekerja sendiri. Tapi teamwork itu penting. Bapak Ibu, ajarkan kepada anak-anak intrapersonal dan interpersonal dengan cara, kalau kamu nggak bisa ubyang-ubyung sama teman-temanmu, kamu tetap harus memberikan kontribusi yang lain. Contoh gampang, contoh guyon ya Bapak Ibu, moga-moga Bapak Ibu paham, ini hanya ilustrasi saja. Kalau teman-teman saya lagi ubyek ngurusin kerja kelompok, saya kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Ya saya harus menyesuaikan. Kalau saya sampai nggak mudeng, bagaimana diskusinya? Paling tidak saya bisa memberikan kontribusi yang lain. Neraktir mendoan ke kelompok kita ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bu Oktavina ketawa tuh. Jadi harus ada kontribusi yang kita berikan. Kita ajarkan ini kepada anak-anak, diajarin.
Mosok kayak gitu aja diajarin, Bu? Diajarin. Kalau kamu nggak bisa diskusi bersama-sama, sampaikan ke teman-teman, nanti kalau sudah selesai diskusi, kasihkan ke aku yang evaluasi, aku yang buat PPT. Nah, misalnya begitu. Ini contoh aja loh Bapak Ibu. Jadi supaya teman-teman tuh nyaman. Nonton bioskop bareng nggak mau itu ada loh anak SD yang dibully, bahkan mahasiswa, gara-gara nggak seneng nonton bioskop bareng teman-teman. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Ketika nonton bioskop rombongan, tentu setelah COVID nanti Bapak Ibu ya, itu liturginya banyak Bapak Ibu, nggak sekedar nonton film selesai pulang, enggak. Tetapi kapan dijemput di mana, habis ini minum apa, itu banyak sekali acara-acara yang membuat tim itu solid. Kalau anak kita nggak ikut karena nggak seneng, nggak apa-apa, tetapi harus ada kontribusi yang lain yang harus diikutin. Terserah Bapak Ibu. Apakah mereka ditraktir transportasi online-nya? Apakah di WA grupnya anak kita harus aktif? Silahkan. Jangan, kalau nggak mau ya nggak mau, jangan. Ini penyesuaian inter dan intrapersonal. Next ya, terakhir ini. Oh, Mr. Lukas ini terus gumbal sama saya, cara berceritanya Ibu juga, wah ya apa ya sih, antusias banget Bu, sampai ke inti ceritanya. Padahal itu hal yang sederhana itu kemampuan untuk dikangeni Bapak Ibu, kecerdasan untuk dikangeni ya, hal-hal yang sepele diceritakan dengan kemasan ulang yang bagus ya. Baik, terima kasih ya. Nah, terus ajarkan kepada anak-anak untuk membangun orkestra. Keberhasilan zaman sekarang tidak karena kemampuan kita sendiri, tapi teamwork tadi, dan membangun orkestra. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu nanti bisa menerapkan ke anak-anak yang tepat. Untuk bisa online seperti ini Bapak Ibu buat saya berat. Satu, sudah tua, gaptek, ramu dengan, gitu Bapak Ibu. Nah, apakah terus kemudian saya mundur dari kancah online? Jangan Bapak Ibu. Saya bangun orkestra. Saya scan teman-teman saya yang masih muda. Berarti seumur anak-anak saya yang masih muda. Saya scan dulu Bapak Ibu pada saat Maret tahun lalu. Siapa yang pinter Zoom? Siapa yang spesialisasi kamera? Siapa yang spesialis make? Lo bener loh Bapak Ibu gitu loh. Siapa yang spesialis kain hijau? Karena komputer saya belum di-upgrade sehingga untuk menjadi virtual background harus kain hijau Pak Lukas. Nah ini cari orang-orangnya, nggak harus kita yang pinter. Tapi kita membangun orkestra itu. Sehingga kalau pada saat hari ini saya bisa melakukan online Zoom meeting seperti ini, itu bukan karena saya sendiri, tetapi karena saya mengorkestra teman-teman saya di balik layar ini. Banyak sekali Bapak Ibu yang ngurusi kabel, ngurusi lampu pencahayaan, ngurusi mic, ngurusi kamera, semua ada. Itu kita buat orkestra, begitu ya. Ajarkan ke anak kita seperti itu. Kalau kamu nggak mampu, nggak apa-apa. Kamu fokus di cungkok rendah deh ya. Spesialisasimu apa? Yang bukan spesialisasimu, kamu buat orkestra. Kumpulkan teman-temanmu. Berdayakan teman-temanmu bekerja bersama dengan kamu, supaya mereka kempling, kamu juga kempling. Itu dia, emotional intelligence untuk kesuksesan kita, Bapak Ibu. Next, berikutnya. Ya. Kemampuan interpersonal tidak dikaitkan dengan intro dan ekstrovert, Bapak Ibu. Tadi seperti tadi itu. Jadi, introvert itu kan tertutup ya, ekstrovert terbuka, tapi tidak ada kaitannya dengan kemampuan intra dan intra dan interpersonal. Bisa Bapak Ibu, cara mengembangkannya dengan kalau ngomong itu yang asertif tadi Bu Esti ya. Walaupun kamu tidak banyak ngomong, tapi kalau ngomong itu asertif. Bapak Ibu percaya nggak? Hari ini Bapak Ibu, hanya di DCS saya membocorkan rahasia. Oh, saya itu introvert sejati ya Pak Ibu. Repot itu saya. Dan itu saya sadari waktu saya kuliah di semester 1, saya introvert banget Bapak Ibu. Dan itu nggak bakal bisa berhasil di dalam pekerjaan saya sebagai dosen dan psikolog. Maka saya mengembangkan bukan kemampuan gerapiaknya. Saya tuh nggak gerapiak, rodo-rodo sombong saya Bapak Ibu ya. Tapi hangatnya hubungan, asertifnya, kontribusinya, dan mengorkestra. Itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian kembang-kembang lain karakter Bapak Ibu ini juga harus dikembangkan. Bapak Ibu bisa memberikan contoh kepada anak-anak, dan Bapak Ibu nggak perlu repot loh untuk mengembangkan kembang-kembang ini karena DCS sudah mengajarkan kepada anak-anak ini. Jadi tepat kalau Bapak Ibu menyekolahkan anak di DCS, sehingga ini semua karakter-karakter ini sudah ada di DCS ya Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu ikut juga mendukung. Kalau pergi kemana-mana, contohnya nih Bapak Ibu sampaikan ke anak-anak, beli oleh-olehnya apalagi ya?
buat siapa ya? Oh iya mah, beli ini buat Bu Ekstin, beli ini buat Mr. Lukas, beli ini buat Mr. Daniel, beli ini buat Miss Vera misalnya begitu. Papa mamahnya juga harus ngajarin seperti itu. Bagaimana respect, kejujuran, bersyukur itu dari papa mamahnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti boleh kalau mau ditanyakan hal ini atau di DJS sudah ada. Next berikutnya ya. Terakhir ini ya. Bapak Ibu, apapun kecerdasan anak kita, yang penting tadi semua yang saya sampaikan, ibu harus cerdas, bapak mendukung, situasi rumah oke, parentingnya oke, kemudian anak-anak diminta untuk fokus spesialisasi, kecerdasan lain seperti pohon tadi Bapak Ibu, pohon keluarga, pohon kecerdasan, kemudian ada interpersonal yang harus dikuatkan Bapak Ibu, maka suatu hari kita akan melihat bintang di anak-anak kita. Bapak Ibu, saya ajak untuk melihat bintang ini hitam. Jangan kedip. 10 hitungan. Nanti kalau saya bilang 10, Mr. Daniel minta tolong slide diganti ya. Ganti berikutnya ya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup sesi saya, kita akan melihat benarkah ada bintang di anak kita. Kita tatap bintang ini. 1, 2, jangan kedip Bu Adinda. 3, Budara, tahan. 4, 5, Bu Helma, tahan dulu, jangan kedip dulu. 6, 7, Bu Agnes, Pak Alexander, 8, 9, hati-hati slide, Mr. Lukas. Ya, lihat, jangan kedip. Next slide. Slide-nya kedip-kedip, sekarang kedip-kedip. Sekarang kedip-kedip, sekarang kedip-kedip. Ada apa di sana? Ada apa, Bu Adnindita? Iya, menyampaikan ke saya. Ada star, ada bintang. Lihat Bapak Ibu. Jangan pernah patah semangat, kembangkan itu, nggak usah pakai tes-tesan. Papa mamah adalah orang yang paling dipercaya oleh Tuhan untuk mengembangkan kecerdasan tiap anak. Sehingga suatu hari nanti, walaupun tidak malam, walaupun tidak ada bintang, kita bisa melihat bintang dimiliki oleh anak-anak kita. Salam sukacita, salam hangat untuk anak-anak. Selamat melihat bintangnya keluarga. Saya kembalikan ke Miss Vera. Baik, terima kasih Bu Christine, seru sekali nih ya. Saya juga mengikuti nih dari awal nih. Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya ini? Mumpung Christine-nya masih hadir ya. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Bisa lewat kolom chat ataupun langsung open mic boleh. Saya tunggu nih. Ya, apakah ada Bapak Ibu? Ya, beberapa sudah saya jawab ya Miss Vera ya. Ya, karena Bu Christine ini memang seperti itu ya Bu ya. Begitu ada yang tanya langsung begitu ya Bu. Jadi langsung karena terjawab. Saya nggak sabaran. Oke, Bu Christine terima kasih sekali. Ini sambil menunggu Bapak Ibu ya, kalau mau ada yang bertanya ada lagi, yang tanya oh ya. Yang hutan-hutan tadi nih. Oh, ucapan ucapan baik. Ya, Bapak Ibu masih lanjut ya untuk ucapan selamat ulang tahun buat DCS-nya, silahkan diketik ke kolom chat. Kita mau ada break sebentar. Kita akan putarkan video ya, Bapak Ibu stay. Jangan kemana-mana karena nanti pengumuman akan kita umumkan setelah after break ini ya. Silahkan Mr. Daniel, bisa diputarkan videonya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan sesi yang tadi ya tentang karakter, memang benar bahwa karakter ini adalah hal kunci ya, di mana yang pertama-tama itu yang penting adalah karakter dulu, karena intelijensi atau kecerdasan apapun dengan apa yang misalnya anak-anak sudah punya tanpa didukung dengan karakter itu kurang optimal ya. Jadi ketekunan, ketelitian, kejujuran semuanya itu sangat-sangat mendukung untuk anak-anak kita bisa mencapai sukses. Jadi, kapan kita membimbingnya dari sedini mungkin sampai anak-anak besar nanti. Dan tadi juga sudah diberi tips-tips oleh Bu Christine ya. Misalnya anaknya bagus dalam hal ini. Nah, yang dileskan apa? Pokoknya tadi banyak sekali tipsnya ya. Oke. Ya, ini ucapan selamat ulang tahunnya sudah bertambah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian buat doa-doanya ya. Ini masih ada pertanyaan Bu Christine, boleh sambil dijawab ya. Boleh. Dari Ibu Liliana. Sebentar. Ibu Liliana. Sebentar. Congratulations. Sebentar ini ya Bapak Ibu. Ya kecampur umur ya. Berapa? Untuk umur berapa sih Bu untuk anak laki-laki berpikir dewasa dibanding anak perempuan ya Bu?
secara umum sama atau lebih duluan anak perempuan ini? Nah, itu. Ya. Silakan Bu Ini Christine. Oke, guyon ya Bapak Ibu ya. Ini menanyakan anak atau menanyakan tentang suami nih Bu? Ya, jadi memang apa ya istilahnya ya, tugas perkembangannya sama sesuai usianya Bapak Ibu. Usianya bisa sama tapi kadang-kadang tugas perkembangannya suka beda Bapak Ibu. Jadi memang kecerdasan emosional itu lebih dewasa di perempuan. Lebih di perempuan. Karena apa ya Bapak Ibu ya? Perempuan itu bisa berpikir sekaligus merasakan. Kalau laki-laki itu kayak Pak Lukas itu loh ya. Kalau lagi logika banget. Tapi kalau lagi sensi banget. Ini Pak Lukas terus yang diberi contoh. Karena saya tahu Pak Lukas nggak marah soalnya. Ya, gitu ya. Pak Antonius juga ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi lebih dewasa karena dia bisa berpikir sekaligus merasakan. Hai Bapak-Bapak. Kalau dibilang bahwa ibu-ibu itu kalau orangnya emosional, enggak. Karena gini. Ini contoh lucunya ya. Otak kanan sama otak kirinya perempuan itu dekat. Kenapa? Karena otaknya perempuan kan kecil tuh Bapak Ibu. Kan lebih kecil daripada volumenya laki-laki. Karena kecil, maka otak kanan dan otak kirinya itu rodo nempel gitu. Ilustrasinya begitu Bapak Ibu. Sehingga ketika perempuan itu sedang berpikir, dia sekaligus merasakan otak kanan otak kirinya jalan semua. Hebat ya perempuan itu ya Bapak Ibu ya. Masterpiece. Biasanya kalau yang dibuat pertama kan buat trial and error Bapak Ibu. Ya, ciptaan yang kedua biasanya masterpiece ya. Guyon aja Bapak Ibu, jangan dianggap dalam hati ya. Jadi itu seperti itu. Tapi kalau laki-laki otaknya lebih besar. Sehingga ketika dia sedang berpikir, otak yang perasaannya ini jauh. Jadi dia logis banget kesannya. Tapi ketika dia lagi sensi, lagi berpindah ke otak yang perasaan, dia belas nggak logis tuh Bapak Ibu. Percaya nggak sama saya? Banyak klien saya laki-laki, kalau patah hati sulit sekali bangkit. Kalau perempuan sih gampang move on, laki-laki itu nggak move on. Coba lagu-lagu pop Indonesia yang lagu-lagunya sedih banget, nelongso gitu ya, asal kau bahagia, itu ciptaannya laki-laki semua. Kalau perempuan enggak, di dalam menentukan suami aja dia berpikir sekaligus merasakan. Oh, keren ya. Kalau laki-laki, oh enggak. Dua-duanya sama bagusnya, tetapi jadi membuat ini jadi berbeda. Karena perempuan itu dalam setiap berpikir merasakan, dalam setiap merasakan berpikir. Jadi nampak semakin lebih dewasa. Tapi kalau laki-laki enggak, wah itu dan tuh logikanya itu baru berjalan nanti setelah SMP. Maka ranking-ranking 1 di usia SD kebanyakan perempuan. Karena laki-lakinya sedang sibuk apa nggak tahu saya, nggak mudeng gitu ya. Tapi nanti baru SMP langsung berkembang bagus gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda. Termasuk kemampuan pendengaran Mbak Ibu-ibu. Kalau perempuan itu sudah dilatih sejak kecil itu mendengarkan dan merasakan tuh ngerti. Jadi curhat-curhatan itu enak. Tapi laki-laki dicurhati, waduh jangan harap lah Bapak Ibu. Kita curhat sama anak laki-laki remaja itu belum berfungsi kupingnya. Nanti baru berfungsinya ketika 40 tahun ke atas. Para bapak-bapak itu sabar mendengarkan. Maka banyak sekali gadis-gadis muda yang jatuh cinta pada bapak-bapak usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun itu mampu mendengarkan mateng pas bagus-bagusnya itu. Nggak percaya? Bersyukurlah ibu-ibu yang memiliki suami di atas 40. Oh, nyaman banget dah. Nah, itu contoh lucunya. Jadi memang agak sedikit berbeda. Gitu, Miss Vera. Ada Oke, lagi? terima kasih. Ada dong, Bu. Ibu Christine jangan Hir. kemana-mana dulu nih. Oh iya. Ada Bu Jeremy Jefferson ini, mamanya Jeremy Jefferson. Bu, misal yang cerita anak nangis di mall itu, kalau anak saya kadang lihat anak seperti itu malah takut nolong. Takutnya malah dianggap mencoba melakukan kejahatan. Zaman sekarang agak susah Ya ya, Bu. betul. Kadang Iya. dibalik kejadian, ya seperti itu Bu Christine. Betul banget. Saya setuju. Saya setuju banget. Zaman sekarang kita juga nggak bisa ya. Soal PKN itu juga berganti kok. Nggak terus kalau setiap ada pengemis di jalan harus memberikan uang karena risiko ya. Jadi kalau Iya. kita mau memberikan apa-apa itu harus lewat organisasi yang dipercaya gitu. Demikian juga saya setuju. Jadi anak-anak yang cerdas pada di usia 7 tahun kalau melihat temannya nangis maka tadi saya bilang, "Kenapa kamu nangis? Gak usah pakai peluk-pelukan, gak usah pakai pegang-pegangan. Mamahku hilang. Yuk ke mamahku aja atau ke Pak Satpam, itu jawaban paling logis, paling bagus gitu. Nggak harus menolong yang seperti apa. Saya setuju dengan Ibu. Ya, jelas Oke. ya. Oke, terima kasih Bu Christine. Ada lagi dari Bu Indah ini, Bu. Mau tanya Bu Christine, cara mengatasi anak yang selalu minta ditemani bermain dengan kondisi pandemi seperti ini, padahal orang tua harus terus bekerja. Itu gimana ya Bu ya tipsnya?
usia berapa ya anak ya? Kalau masih usia SD dan sebelumnya itu sangat permintaan yang sangat wajar dan logis ibu-ibu, bapak-bapak. Silahkan penuhi aja, itu nggak ada resep lain untuk parenting. Penuhi apa yang anak-anak minta, berikan dengan porsi yang cukup. Kalau sampai rewel kepengen ditemani ini itu, Bapak Ibu ingat bahwa kondisi seperti ini bukan new normal, tapi back to normal. Memang seperti inilah harusnya keluarga. Silahkan ini mumpung nanti malam minggu, papa mama kencan berdua sambil rembugan. Piye ya, anak kita tuh kepengen ditemani nih, gimana? Gitu. Silahkan Bapak Ibu rembugan itu. Itu seninya. Saya kemarin nyuplik kata-kata saya di acara lain, saya bilang kita berdoa minta anak kepada Tuhan, tapi setelah diberikan anak kita kok bingung gimana ya supaya anak ini nggak ngerepotin. Jadi nggak perlu sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan diatur waktunya, lakukan dan berikan semua dengan porsi cukup. Karena masa ini ada masa expirednya. Masa expired, anak-anak nggak butuh lagi sama orang tua. Nanti orang tua melu rewel, jadi rewel. Anak-anak remaja, anak orang-orang dewasa itu banyak sekali yang ngomong ke saya, aduh Bu Ekstin, papa mama saya itu loh minta saya di rumah terus. Nah kan saya bekerja. Ingat Bapak Ibu, ada masa kebalikan seperti itu. Kalau hari ini kita sudah pernah menanam yang baik kepada anak-anak, ketika mereka membutuhkan papa mama ada, kelak ketika kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa, dan kita minta bantuan anak-anak kita pasti bilang, yes, Mam. Karena dia masih ingat, dulu mamahnya melakukan hal yang sama. Sudah Bapak Ibu, nggak ada resep parenting yang lain. Sediakan semuanya dalam porsi cukup. Waktu, cinta, uang, tenaga, semua dalam kondisi yang cukup. Gitu. Silahkan diskusikan ya Bapak Ibu ya. Ya, begitu. Miss. Oke, terima kasih Bu Christine. Ya, Miss Ini Melly. ada yang menarik nih Bu. Dari Mr. Hari. Oke. Apakah ini pertanyaannya? Apakah benar jika menjadi guru itu lebih mudah mengajari muridnya atau anak orang lain daripada ngajarin anak sendiri? Nah, itu gimana nih, Bu? Tidak ada jawaban lain. Benar, dah itu. Benar. Ngajari anak emang yo gampang, Pak. Ya, iya memang begitu. Karena ngajarin anak sendiri itu kita ada beban. Kalau anak orang lain kan dalam hati kita nating tulus ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa ya saya ulang lagi gitu, gampang gitu. Tapi kalau anak kita itu kita melu deg-degan, melu beban. Diajarin kok nggak bisa-bisa. Jadi kesabaran kita berkurang. Tapi maka terjadilah konflik di keluarga. Itu menunjukkan bahwa masing-masing anggota keluarga saling mencintai. Loh ya Bapak Ibu ya. Yeah. Karena kalau Bapak dengan saya kan nggak pernah bertengkar toh Pak. Nggak ada beban loh. Saya mau apa juga nggak masalah. Tapi suami saya dengan saya ya bertengkar terus tiap hari. Dan itu unik lucunya keluarga seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Oke, terima kasih. Lagi boleh ya, Bu? Nambah boleh ya? Ya, boleh. Dari Bu Jenny. Bu, anak yang tidak suka matematika dan nilainya buruk di matematika, sedangkan dia lebih suka bidang lain. Apakah saya harus leskan dia, Matt? Karena menurut saya kok matematika itu pelajaran yang general dan orang-orang tuh harus bisa. Iya. Gimana nih sarannya, Bu? Saya nggak tahu ya. Tadi yang gambar pohon kecerdasan tadi diulang bisa dibaca kembali, Bu. Jadi yang di-push itu yang kelebihannya, jangan diuplek di kelemahan. Matematikanya kan di batang. Di batang itu berarti kita bisa dongkrak gitu. Nah, karena dia masih sekolah, maka minimal KKM. Itu harus, Bu. Minimal KKM. Kalau KKM dia nggak bisa, perlu dibantu, dikasih solusi apanya. Nah, ini tadi ya, boleh, makasih ini di-share lagi. Jadi kalau matematikanya nggak bagus, minimal itu KKM. Tetapi yang didorong, didongkrak, itu kemampuan lainnya itu, sehingga dia berprestasi. Ya Pak Ibu, saya kayaknya pernah cerita, ada anak yang nggak bisa matematika, gitu memang, tapi dia tuh pinternya tuh sepatu roda Bapak Ibu. Wah, unggul banget sepatu roda. Nah, kemudian sama orang tuanya dileskan sepatu roda, ikut lomba, juara 3 Bapak Ibu di Semarang. Nah, karena dia pernah jadi juara, maka dia pede. Nah, karena dia pede, happy, maka ketika belajar matematika dia merasa, ini nothing tulus ini. Oke lah, kalau aku nggak bisa, toh aku bisa kok sepatu roda. Dia tetap berusaha, tetapi nggak pakai takut. Sehingga matematika nilainya terkatrol justru Bapak Ibu. Itu efeknya. Kita terapkan dalam diri sendiri ya. Seperti saya nggak bisa masak, suami saya nuntutnya masak, terus stres toh Bapak Ibu. Itu padahal saya senangnya nyanyi ya misalnya. Lah kan mendingan kan dibuatin studio. Ini suami saya dengar soalnya. Jadi saya sekalian ngomong begini ya, dikasih studio nyanyi, wah saya nyanyi jadi juara Indonesian Idol misalnya, kan saya pede. Nah kalau pede sambil belajar masak kan nggak beban.
gitu. Tapi kalau difokuskan di kelemahan berat Bapak Ibu. Jadi untuk nilai-nilai akademis harus KKM supaya anak itu nggak dibully dan pede. Tetapi di-push di bagian prestasi. Kira-kira seperti itu. Gitu Miss Feran, jawaban ngebut ini ya. Oke, saya setuju tuh. Bu Christine lagi Ya, ya Bu ya. Ini dari ya. Mr. Vincent ini. Bu, Oke. terkait dengan kromosom X tadi Bu, kromosom X, apakah ada cara untuk mengakali? Apakah eh, apakah it nature atau nurture terkait kecerdasan anak? Nah, itu Bu. Ya, kan ada nature dan ada nurture ya Bapak Ibu. Jadi itu 50%, 50%. Jadi yang pertama, bobot bibit bebet itu memang sangat penting. Jadi kalau memang papa mamahnya itu keturunan cerdas, itu lebih mudah kalau anaknya cerdas 50% dapat dulu nih. Nah, tetapi kalau yang tidak, jangan kecil hati. Kalau ada 50% yang lain, stimulasi. Stimulasi kecerdasan, pilihkan sekolah yang bagus, makanan, dan seterusnya sangat membantu. Nah, apakah nilai intelijensi, kalau itu yang disebut dengan skor IQ, apakah jadi naik? Mungkin nggak naik, Bapak Ibu. Tetapi maksimal. Jadi contohnya gini, kalau IQ anak saya itu 90, 90 itu rata-rata. Misalnya ya, tergantung skalanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mengeteskan IQ ke anak-anak dites, jangan lupa nanya ini pakai skala apa gitu ya. Kalau skala-skala tes intelijensi umum itu 90 sampai 100 itu normal. Misalnya anak saya 90. Jadi kan rata-rata tapi pas di bawah. Ketika saya beri stimulasi, angkanya bisa naik Pak menjadi 100 Bu. Tapi tetap dalam rentang yang cukup. Nah, kita nggak usah pakai ngimpi barang, berharap terlalu banyak anak kita beralih ke superior, nggak usah lah. Rata-rata tapi maksimal itu menurut saya lebih oke. Gitu. Ya, ada 50%, masih punya harapan banyak. Oke, Gitu 50 ya. 50-50 ya, Bu ya. Iya, Oke. betul. Nah, Bu, lagi nih Bu. Ini ada Dari nih, Bapak banyak. Ari Gunawan, mengatasi Hmm. anak yang terlalu open. Bagaimana mengatasi anak yang terlalu open? Semua diceritakan termasuk Wah, rahasia keluarga. Nah, gimana nih, ush. Bu? Keren ini. Usia berapa ini open ya. Nah, nanti kita perlu mengajarkan kepada anak-anak memang. Ini perlu melihat cara komunikasi orang tua juga. Nanti kita sampaikan ke anak-anak bahwa ada bagian yang nggak bisa diceritakan. Mungkin ini memang ada anak-anak yang seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin karena pengen didengarkan Bapak Ibu. Caper, cari perhatian kepengen didengarkan. Jadi dimodifikasi aja disampaikan ke anak-anak gitu. Ini perlu dilatih sejak kecil. Moga-moga anaknya masih kecil ya, sehingga kita bisa ngajarin bahwa yang ini nanti bisa diceritakan, yang ini bukan rahasia tapi tidak perlu diceritakan dengan panjang lebar. Saya ingat Bapak Ibu ketika anak saya kelas 1 SD semester 1, dia ditanya oleh gurunya, namanya papa siapa, namanya mama siapa, lah kok luar biasa ya. Yang ditulis itu adalah panggilan saya ke suami. Padahal panggilan saya ke suami itu rak sopan-sopan loh Bapak Ibu dek manggil ya. Ada sebutan khusus gitu ya. Ada sebutan khusus, bukan pah, bukan yang, bukan, tapi ada sebutan khusus yang lucu gitu. Dan anak saya pernah mendengar dan itu disampaikan ke sekolah gitu. Dan sak kepala sekolah ngetawain saya ya. Oh ternyata panggilannya ini ya gitu ya. Emang anak-anak kadang-kadang suka jujur. Nah kita bukan maksud dia membocorkan rahasia, kita sampaikan aja. Nanti kalau ditanya jawabannya mamah namanya Christine ya. Bukan itu gitu. Itu benar juga, tapi itu untuk di rumah aja. Nah, gitu lama-lama nanti anak akan tahu, Pak, mana rahasia, mana tidak. Happy aja, Pak. Ya. Hmm. Oke, Apalagi Bu, Bu Miss. Christine, ini Bu, untuk adakah referensi buku untuk belajar lebih nih tentang apa terkait dengan materi kita hari ini Oh gitu? ya, kalau buku ini banyak sekali multiple intelligence, tapi di internet juga banyak Bapak Ibu. Silahkan dicari. Tokohnya itu Howard Gardner itu ya, itu Howard multiple Gardner. intelligence ya, itu banyak Oke, banyak kok. Silahkan dicari aja. Zaman sekarang gampang Bapak Ibu. Ya. oke. Tapi yang bahasnya kayak kayak ini cuma saya ya Miss Vera ya. Oh iya, Yang ada sampai transportasi online gitu ya. iya Ya, iya guyon betul aja. betul. Oke Bu Christine, ini Bu ada pertanyaan lagi dari Ibu Silvi mau bertanya usia berapa untuk mulai sekolah? Ya, usia berapa untuk mulai sekolah? Seperti itu Bu. Sedini mungkin, Sedini seperti yang mungkin DCS ya. sarankan. Karena sekolah tuh gini loh, jadi sekolah itu bukan menitipkan anak Bapak Ibu apa namanya filosofinya, tetapi kalau kita bisa. Jadi gini loh Bapak Ibu, anak itu kan punya tugas-tugas perkembangan nih Bapak Ibu nih. Nah yang menstimulasi harusnya kan orang tua. Tetapi kalau orang tua tidak bisa memberikan stimulasi yang baik,
Sementara ada guru-guru yang baik, sekolahkan aja Bapak Ibu. Sekolahkan ini bukan berarti menitipkan, tapi kita belajar dari cara guru-guru menstimulasi anak kita. Kita contoh gitu. Itu tadi guru-guru tadi memberikan apa ya? Dicontoh di rumah distimulasi seperti itu gitu. Itu inti filosofi dari sekolah supaya anak-anak itu distimulasi tepat sesuai tugas perkembangan. Tetapi kalau papa mamahnya guru dan bisa menstimulasi sendiri, ya oke-oke saja. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nanti kok ada yang bosen. Oh, bosen itu kan sekolah zaman dulu, Bapak Ibu. Zaman sekarang guru-guru pinter kok memberikan stimulasi sesuai tugas perkembangan. Nggak bosen, Bapak Ibu, untuk sekolah. Percaya, dah. Gitu, ya. Gitu kira-kira. Oh, baik. Saya bacakan dari Ibu Dara ya. Wah, ini Miss Ibu Devi bagus nih Dara. pantunnya. Harus menang ini Miss Devi. Oh, enggak, guyon aja. Kan nyebut nama saya. Ya gimana, Miss? Iya, ini ada dari Ibu Dara, Bu. Ah. Anak les saya bahasa Hmm. Inggrisnya bagus, namun ketika belajar kesulitan dan susah fokus. Orang tuanya khawatir dengan anak ini, matematika kan pelajaran wajib ya. Bagaimana cara memotivasi atau membuat anaknya bisa lebih fokus ya, Bu? Oke, ya ini guru les pasti bisa ini. Tadi seperti tadi saya bilang, jadi nggak usah tidak usah diharapkan terlalu tinggi, jangan dibebankan, dibuat fun saja. Dan guru-guru pasti tahu. Karena ini pinter bahasa Inggris, maka mungkin bagus loh kalau matematika itu diaplikasikan, diajarkan dengan bahasa Inggris dengan yang lucu-lucu, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Ini pernah saya sampaikan di sesi yang gamifikasi itu loh, DCS pernah saya nyampaikan ini. Jadi kita harus buat seru. Saya pernah Bapak Ibu harus mengajarkan materi yang sama dan anak-anak mahasiswa itu pasti sudah tahu gitu. Dan saya harus cari gimana caranya supaya menarik. Saya cari ini background tokohnya, tokoh Maslow. Kayaknya saya pernah cerita. Kan tentang teori Maslow itu semua orang tahu. Yang itu loh, yang kebutuhan itu loh Bapak Ibu, yang paling dasar sekarang kebutuhannya adalah internet itu loh. Ya, dulu kan kebutuhan dasarnya makan minum, sekarang internet, wifi ya. Nah, saya mau menjelaskan itu ke mahasiswa, itu kan suatu materi yang nyebelin, bosenin, dan ngapain gitu. Maka saya tidak mengajarkan itunya Bapak Ibu, tapi justru behind the scene dari tokohnya. Dan tokohnya itu saya ambil behind the scene-nya adalah love story-nya, kisah cintanya, pacarannya. Wah, mahasiswa sak kelas seru banget Bapak Ibu. Padahal tanda kutip hanya membahas tentang teori Maslow. Tetapi seru karena saya membahas tentang kisah cinta Maslow. Nah, para Bapak Ibu guru, silahkan mulai hari ini kita mengajarkan mengulik sesuatu yang menarik itu apanya. Gitu. Matematika juga bisa dibuat seperti itu. Nah, tugas kita semua Bapak Ibu. Ya, dibuat yang seru. Ya, kira-kira seperti itu, Miss. Ya, ada lain, Miss Vera? Kayak di iklan susu kita lihat anak kita rusakkan mainan padahal oh, Miss Vera kayaknya masih mute. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Ini ada sharing dari Ibu Mirnanti Indriatmi nih mendukung pernyataan Bu Christine sebelumnya. Beliau pernah punya siswa yang pintar sepatu roda, kemudian pelajaran yang akademis KKM, dan sekarang karena pintar main sepatu roda itu dapat beasiswa S2 ke Korea. Wah, puji Tuhan. Keren, bersyukur. Ya, terima kasih sharingnya, Bu. Ya, oh, itu jangan-jangan yang saya ceritakan itu sama ya suatu roda ya. Keren. Ya. Bisa jadi itu. Nah, seperti itu yang saya maksud gitu. Kita pusing nanti dia nggak akan nating. Selama di Korea dia nggak akan ingat bahwa matematika itu sulit. Kalaupun disuruh mengerjakan matematika, dia pun tanpa beban yang terlalu berat, justru malah berhasil. Iya. Betul. Salam ya Bu buat yang ke Korea itu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Darlina dari Ngabang nih, dari Kalimantan nih Bu Christine. Oh, iya. Tanya Bu, adakah tips untuk mengurangi miskomunikasi? Contoh kayak di iklan susu. Oh iya, ini tadi Bu Christine sempat baca ya. Apakah sudah dijawab? Contoh padahal seperti di iklan susu orang ya. dewasa ngelihat apa, padahal maksudku apa gitu ya? Iya, betul. Itu Bu. Iya. Ya, karena biasanya sebagai orang tua kita langsung bereaksi menegur anak ya. Kata-katanya gitu ya, sebentar kepotong. Sebagai orang tua kita menegur gitu ya. Nah, iya. Sebagai orang tua kita langsung bereaksi menegur anak ketika lihat dia rusakkan mainan. Pertama adalah waktu bersama dengan anak harus cukup porsinya. Jangan kurang. Jangan hanya kualitas yang diperhatikan, tapi kuantitas waktu. Sehingga kita mengenal anak kita.
Ya, sehingga kita kenal anak kita. Yang kedua, jangan jadi penonton buat anak, tapi jadi sekutu bersama anak, sehingga paham yang dimaksud anak, Bu. Nah, nanti Bu Darlina kalau nggak jelas bisa DM di Instagram saya. Ini karena jawabannya panjang dan nyangkut dengan sesi sebelumnya. Dan yang ketiga, nah, praktisnya, kalau beli mainan atau Bu Darlina, benar-benar untuk anak. Jangan orang tuanya ikut kepengen beli itu banget gitu. Jangan yang sesuai kebutuhan anak. Jangan dibelikan yang terlalu lebay sehingga kita merasa sayang kalau anak itu kalau mainannya dirusak gitu loh. Nah, kalau ada anak yang rusak mainan, kita lihat dia maksudnya tuh merusak atau ngelepasin barang-barang nggak bisa membetulkan yang mana. Jadi niatnya itu Bu Darina yang kita perlu tanya ke anak ya. Jadi mungkin dia maksudnya bukan merusak tapi nggak bisa kembalikan lagi itu Bu. Kalau begitu kita bisa ajarin gitu. Intinya kuantitas waktu bersama anak-anak harus ditambah sehingga kita semakin paham apa maksud anak. Itu ya Bu Darlina. Nanti boleh DM saya kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Oke, Ya. satu lagi ya Bu Christine ya, dari Ibu atau Bapak Jere ini. Bagaimana dengan anak yang spesialisnya tergapai, namun di dunia pekerjaan semakin minim? Pada akhirnya anak ini belajar dan mengambil sikap untuk belajar hal baru. Bagus. Dengan catatan karena tuntutan lapangan kerja. Nah, Iya. apakah ini baik untuk dijelaskan ke anak sejak dini? Baik. Bagus. Seperti contoh driver online tadi itu cita-citanya dulunya kan nggak driver. Tetapi dia mengembangkan intra dan internalnya dengan baik, intra dan intrapersonalnya, sehingga nanti nama pekerjaannya bisa berbeda. Kalau sekarang dia kepengen apa nih? Saya kepengen jadi guru gitu. Pada suatu hari nanti mungkin dia bukan guru-guru yang konvensional seperti sekarang, tapi guru yang seperti apa? Nah, itu bisa dijelaskan ke anak-anak. Jadi kamu pengen seperti siapa? Master Chef. Nah, master chef itu kerjanya bisa macam-macam. Bisa punya perusahaan, bakery sendiri, restoran sendiri, tapi bisa juga mengajar di sekolah-sekolah masak, gitu-gitu. Jadi bagus Pak atau Ibu Jere ini dijelaskan ke anak sejak sekarang, mulai banyak dikenalkan dengan profesi-profesi yang baru. Kira-kira seperti itu, Miss. Ya, ya, Oke, bagus kok terima nggak kasih. apa-apa. Ya. Ya, dari Ibu Yuliana BW ada tambahan lagi Bu Christine. Bu Christine, bagaimana cara mengajari anak yang tidak mau minta maaf ketika melakukan kesalahan? Ya, minta maafnya itu kalau ngomong nggak mau, ya mungkin dia merasa tidak salah, Bu. Itu bagus tuh menurut saya. Kan banyak nih yang mengatakan 3 kata ajaib, terima kasih, tolong, dan maaf harus dilakukan dengan sering. Menurut saya kok enggak ya. Menurut saya maksudnya sering itu adalah kalau memang itu sesuai dengan kondisi dan situasi kita bilang begitu. Kalau bola-bali bilang maaf loh ya Bu, maaf loh ya Pak, maaf nyebelin banget, murahan banget gitu. Jadi menurut saya kok nggak perlu amat minta maaf terus-terusan gitu. Berarti kalau kita ngomong maaf itu benar-benar saya merasa salah. Nah mungkin anak tidak mau minta maaf karena dia nggak paham salahnya di mana. Bisa saja begitu Bu, bisa saja seperti itu. Ya, jadi harus dijelaskan. Nah, yang paling penting justru setelah minta maaf, jangan dipaksa. Setelah minta maaf itu, dia harus ngapain? Nah, kalau dia bertindak melakukan yang kita sarankan, menurut saya oke sih Bu Yuliana. Cuma ngomong maafnya itu berat, ya nanti ditunggu pelan-pelan. Ya, kita jabarkan. Kenapa harus minta maaf kalau salah? Nggak selalu ya Bu. Jangan sedikit-sedikit maaf, sedikit-sedikit maaf. Tapi lakukan. Seperti saya kalau uji skripsi Bapak Ibu atau membimbing skripsi, saya bilang bagian konsep ini salah. Dia bilang maaf ya Bu, saya bilang nggak usah minta maaf, itu harus dibetulin kok. Gitu loh. Ya kan Bapak Ibu? Saya bilang nggak perlu sering minta maaf. Tetapi kan salah, loh salahnya kan di pekerjaannya, bukan hubungan personal saya dengan kamu. Jadi kamu betulin gitu aja. Nggak usah ngemail saya mohon maaf sebesar-besarnya karena skripsi saya salah, nggak perlu menurut saya. Apa yang salah? Betulin. Kurang tambahi. Itu aja Bapak Ibu. Nggak selalu harus minta maaf. Itu ya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Ya, terima kasih. Bu Christine, lagi. Anak dari Bapak Ari. Anak saya cowok usia 8 tahun. Tahun lalu dia ingin sekolah sepak bola. Sebelumnya ingin pintar main drum. Sebelumnya ingin bisa bermain badminton. Bagus nah, Bu. Sekarang ingin jadi YouTuber. Nah, harus fokus yang mana ini, Bu? Fokus semuanya, Pak. Sudah kembangkan semua gampang, no? Oh, ya ingin sepak bola. Nah, jadi kita pilihkan mereka mana yang paling utama. Bapak Ibu paling cocok kalau anak ini nanti prestasinya profesinya apa. Terserah Bapak Ibu kok. Misalnya
drumnya yang diutamakan di atas di mahkotanya, badminton sama apanya sepak bolanya di batang, nggak apa-apa, nggak masalah, kembangkan semua, bersyukur itu Pak Bu ya. Dan sekarang jadi YouTuber memang nggak apa-apa, nanti YouTuber kontennya tentang badminton, loh kan keren toh Pak. Oh, pekerjaan sekarang keren kok. Enggak terus ya badminton tok. Badminton ya badminton tok linier, tapi bisa dia jadi konten di YouTube-nya. Ya, bisa gitu, enggak apa-apa. Anak minatnya memang bermacam-macam, Bapak, Papa, Mama mengarahkan. Mana yang ingin jadi profesi utama, mana yang dijadikan hobi. Oh ya, tadi kalau ada kecerdasan lain yang di mahkota, bahasa misalnya, cerdas, musik juga bahasa, Papa Mama tinggal mengarahkan. Yang bahasa ini dijadikan profesi utama. Yang musik jadikan hobi supaya nggak stres, jadi jangan dihilangkan. Nanti ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan mana yang akan jadi profesi. Oke Bapak Ibu, oke banget, silahkan, nggak apa-apa. Wah, menyenangkan sekali. Berarti kalau memang Ya. ada anak-anak yang diberi talenta memang macam-macam ya, Bu. Dan itu berarti kembangin semuanya aja, justru dari situ bisa saling mendukung ya. Iya. Ya, seperti misalnya Bu Christine hari ini ya, jadi pemateri juga jadi pembicara juga MC juga penceria suasana gitu ya, Bu. Oh gitu ya. Jadi Komplit lah. Pakai seperti komplit. itu ya. Iya. Jadi ya saling mendukung seperti itu ya. Iya nggak apa-apa. Oke. Jadi terus Iya betul dilanjutkan banget. Bapak Ari begitu. Lanjutkan, iya. Dulu Oke, saya ini kepengen jadi pertanyaannya. guru, jadi artis, jadi apa sekarang semua saya keseneng itu. Asal jangan masak aja. Jadi penyiar radio aja saya cita-cita kok. Lah apakah setelah saya menjadi dosen tidak bisa jadi penyiar radio? Bisa gitu. Asal kita dalam profesi itu kita sangat spesialis dan mampu, mau jadi apapun juga bisa nantinya. Silahkan Pak Ari, badminton dan sepak bola. Oke. Mana Ya, Miss Bu Wira ada lagi? Christine. Ya, Ya? sementara ini dulu Bu Christine, Oke. kita akan ada break ya Bu ya untuk video sebentar. Nah, setelah itu kita akan mengumumkan siapa pemenang untuk 3 voucher yang sudah kita sediakan. Oke, Bapak Ibu, stay tune ya, tolong stay dulu ya. Kita akan putarkan video. Silakan. Terima kasih Mr. Daniel, silakan. Hi, I'm Janice Atalewibowo, and I'm one of the students of DCS Junior High. Well, I've been in DCS for a very long time. I've been here since I was a toddler, and I feel really comfortable with the environment. I have loving friends and caring teachers who are always there to give me both physical and mental support. I also think that the education system is really great to improve my character and skills. I do enjoy every program that DCS Junior High offers. So DCS Junior High doesn't only focus on the academic purposes, but also in character building. One of them is the teen service program, which really helps me to strengthen my relationship with God. I'm very grateful to be a part of the DCS Junior High. I would like to thank the DCS family. God bless you all. Hi, I'm Janice Atalewibowo, and I'm one of the students of DCS Junior High. Well, I've been in DCS for a very long time. I've been here since I was a toddler, and I feel really comfortable with the environment. I have loving friends and caring teachers who are always there to give me both physical and mental support. I also think that the education system is really great to improve my character and skills. I do enjoy every program that DCS Junior High offers. So DCS Junior High doesn't only focus on the academic purposes, but also in character building. One of them is the teen service program, which really helps me to strengthen my relationship with God. I'm very grateful to be a part of the DCS Junior High. I would like to thank the DCS family. God bless you all.
Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih masih bergabung dengan webinar Character First ya. Seru, ini sudah hampir 2 jam dan sangat-sangat tidak terasa. Bapak Ibu nanti kalau misalnya masih mau bertanya lebih lanjut tentang mungkin seputar materi hari ini, bisa tengok-tengok IG-nya Bu Christine ya. Kadang-kadang beliau juga ada siaran-siaran untuk materi-materi seperti ini yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa tengok IG Daniel Creative School juga. Kemudian kami juga mau mengingatkan nih Bapak Ibu, untuk minggu depan tanggal 27 Februari di hari Sabtu masih ada webinar juga dengan tema We Are Warriors, Not Warriors ya, kita pejuang ya. Kita pejuang, jadi bagaimana untuk melepaskan atau terhindar dari kekhawatiran, tetapi bagaimana untuk berjuang bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini menjadi lebih kuat, lebih kreatif, lebih aktif seperti tema kita ya bersama-sama ya di Daniel Creative School Anniversary ini, Unity is Strength ya. Dengan bersama-sama kita akan menjadi lebih kuat. Nah, Bapak Ibu sudah tiba waktunya ini untuk mengumumkan pemenang dari 3 voucher ya. 3 voucher yang sudah kita sediakan. Saya harap semoga masih ada di sini ya orangnya ya. Selamat kepada Ibu Rosalia. Ibu Rosalia ya untuk pemenang yang pertama, dan kedua untuk Ibu Devi. Dan kemudian Ibu untuk peserta yang paling aktif ya. Tadi yang 2 tadi adalah ucapan selamat ulang tahun ya. Nah, kemudian untuk voucher yang ketiga adalah peserta yang aktif ya. Ibu, selamat kepada Ibu Darlina dari Ngabang ya. Dari Kalimantan Barat ini Ibu Darlina. Ya. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian yang berhak mendapatkan voucher dari DCS. Nah, jangan lupa ini gabung ke webinar yang minggu depan masih ada juga hadiah-hadiah yang menarik, juga buku ya, door prize buku yang pastinya juga nggak kalah menarik ya. Ya, silakan daftarkan di link yang sama dengan link webinar Character First hari ini. Ibu Christine, tidak terasa ini hampir 2 jam ini Bu, kurang 8 menit ini kita genap 2 jam ya. Jadi genap kita ya? Iya, 8 menit lagi genap 2 jam. Dan Bu, sebelum kita nih mengakhiri bersama-sama, bolehlah Bu satu quote nih buat Bapak Ibu yang ada di sini. Ya, supaya boleh kita ingat-ingat. Ya, intinya setiap anak adalah unik, tapi unik dalam hal prestasi. Jangan aneh dalam perilaku. Nah, karena unik, silakan papa mama untuk mungkin setiap semester ya, berdiskusi dengan pasangan untuk mengembangkan mana yang dijadikan mahkota, batang, dan akar. Dan ingat bahwa kecerdasan intrapersonal dan interpersonal walaupun tidak langsung mendukung kemampuan akademis, ini penting untuk kesuksesan. Sehingga suatu hari nanti anak kita akan sukses dengan pekerjaannya walaupun nama pekerjaannya tidak seperti yang dia tulis hari ini. Ya, salam hangat untuk anak-anak. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Bu Christine. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita mau foto bersama dulu ya Bu ya. Ini luar biasa ini, masih 100 lebih peserta yang stay sampai di akhir acara. Harus foto bareng. Ya. Mr. Daniel boleh minta bantuannya ya. Bapak Ibu sekalian, silahkan boleh open kameranya. Boleh open kameranya. Dan mari kita berfoto bersama-sama. Oh, 5 kali. Oh, baik. Kita berfoto bersama-sama 5 kali ya Bapak Ibu, karena pesertanya masih banyak ini. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan beri senyum Bapak Ibu yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sip. Yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, foto keempat. 1, 2, 3, silakan. Oke, apakah sudah, Mister? Satu lagi ya Bapak Ibu, yang kelima. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih sekali waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Christine sudah membagikan berkat ya, membagikan berkat juga tips-tips juga pencerahan nih buat kami semua. Semoga kita bisa lagi nih berbincang-bincang santai, berbagi lagi di lain kesempatan. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya untuk bergabung di acara webinar hari ini. Terima kasih sekali untuk kehadirannya. Dan dari Daniel Creative School, kami seluruh panitia dan segenap tim mengucapkan terima kasih. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya Bapak Ibu. Terima kasih DCS, terima kasih Vera, terima kasih Bapak Ibu semua. Semuanya. Ya, terima kasih. Selamat juga untuk pemenang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ari. Sama-sama. Terima kasih.